Di sebuah dusun yang tak tercantum dalam peta digital, di dataran tinggi Sumatera Barat, tinggal seorang gadis bernama Salsabila Raihana. Rumahnya berdinding papan, beratap seng yang berderak saat hujan turun, dan dikelilingi sawah yang berubah warna sesuai musim, hijau zamrud kala subur, dan coklat tua kala mengering. Tak ada sinyal kuat di sana. Tak ada pusat perbelanjaan. Tapi ada satu hal yang berlimpah, keheningan dan harapan. Salsabila lahir dari rahim seorang ibu penjual kue keliling bernama Maimunah, dan ayahnya seorang guru ngaji yang dikenal masyarakat dengan panggilan Ustaz Rahman. Mereka bukan keluarga kaya. Bahkan untuk membeli buku tulis pun kadang harus menunggu minggu depan. Tapi mereka kaya akan cinta dan ilmu. Setiap pagi, ibunya akan berjalan sejauh 5 km untuk menjajakan kue lapis, lemper, dan dadar gulung ke pasar. Pulangnya ia masih sempat menjemur pakaian, menyapu halaman, dan menyiapkan makan malam. Ayahnya, walau tubuhnya kurus dan kakinya mulai rapuh, tak pernah absen mengajarkan Quran di surau kecil kampung itu. Hidup mereka keras, tapi wajah mereka selalu teduh. Salsabila tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, namun penuh makna. Di usia 6 tahun, ia sudah hafal juz amma. Di usia 8, ia mulai bertanya-tanya tentang dunia luar. Kenapa ada perang? Kenapa ada orang kaya dan miskin? Kenapa orang bisa kehilangan iman? Namun satu kebiasaan kecilnya yang paling aneh, menurut tetangga sekitar, adalah menulis surat kepada Allah. Ya, surat. Bukan doa biasa yang dibaca setelah salat. Tapi benar-benar surat. Ditulis dengan tangan, dengan tinta biru dan kertas bergaris. Tiap malam, setelah salat tahajud, ia akan duduk di bawah lampu minyak dan menulis, "Ya Allah, bagaimana kabar MU malam ini? Aku harap baik. Aku di sini baik-baik saja, meski tadi aku menangis. Tadi ibu dimarahi orang karena belum bisa bayar utang kue. Aku ingin bantu, tapi aku belum bisa. Doakan aku cepat pintar ya, biar bisa bahagiakan mereka." Dari Salsabila. Surat itu kemudian ia lipat dan masukkan ke dalam kotak kayu kecil pemberian ayahnya. Kotak itu kini sudah berisi lebih dari 100 surat. Kotak yang ia beri nama Kotak Langit. Saat teman-teman sebayanya bermain petak umpet, Salsabila lebih suka duduk di tepi sungai kecil sambil membaca buku tua peninggalan ayahnya, tentang sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Umar bin Khattab, dan kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi yang paling ia sukai adalah buku-buku tentang dunia luar, Eropa, Afrika, dan Jazirah Arab. Kadang-kadang, saat ke warung Pak Ujang, satu-satunya tempat yang punya TV di desa itu, ia diam-diam menonton berita luar negeri. "Kenapa kamu nonton berita Inggris terus, Sal?" tanya Pak Ujang suatu sore. Gadis kecil itu menjawab pelan, "Aku pengen tahu, apakah ada pemimpin di sana yang seperti Umar bin Abdul Aziz?" Pak Ujang tertawa kecil, tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, Salsabila kembali menulis surat. "Ya Allah, andai aku bisa pergi ke negeri-negeri itu. Bukan untuk jadi kaya, tapi untuk melihat apakah engkau juga mengutus orang-orang baik di belahan dunia lain." Di suatu senja, ketika awan menggantung rendah dan udara mulai dingin, Salsabila duduk di tangga rumah sambil memeluk lutut. Ibunya mendekat sambil membawa selimut usang. "Apa yang kamu pikirkan, sayang?" tanya ibu. Salsabila menoleh, matanya menyimpan rindu yang bahkan belum tahu rindu pada siapa. "Bu, kalau aku punya mimpi besar, apa Allah akan dengar?" Ibu tersenyum dan menatap langit yang perlahan berubah warna keemasan. "Sal, Allah itu tidak tuli. Dan mimpi itu, asal datang dari hati yang jujur, pasti akan Allah jaga. Meski tidak selalu dikabulkan hari ini. Kadang, mimpi yang kamu tanam malam ini, baru tumbuh 10 tahun lagi. Tapi yakinlah, Allah tak pernah membuang doa." Salsabila memeluk ibunya erat-erat malam itu. Dan surat yang ia tulis malam itu hanya satu kalimat. "Ya Allah, kalau aku hanya boleh minta satu hal, izinkan aku jadi cahaya di tempat yang paling gelap." Hujan turun deras di desa kecil itu. Jalanan tanah berubah jadi kubangan lumpur. Petir sesekali menyambar langit kelabu, namun di dalam rumah kayu di ujung dusun, kehangatan tetap ada. Di ruang tamu yang juga merangkap ruang belajar, Salsabila Raihana tengah duduk di lantai, bersandar pada bantal lusuh sambil menatap layar televisi mungil hitam putih milik Pak Ujang, satu-satunya di desa itu. Ia menumpang menonton dari jendela luar, berteduh di bawah payung anyaman bambu. Hari itu, televisi menayangkan dokumenter tentang seorang wanita dari Inggris, Putri Diana. Wajah lembutnya,
senyumnya yang penuh simpati, dan kisah-kisah kebaikannya membuat dada Salsabila sesak. Tapi yang paling membuatnya terdiam adalah saat kamera menyorot dua anak lelaki kecil yang ditinggalkan Diana. Salah satunya, pemuda dengan mata teduh dan senyum yang tertahan luka, menarik perhatian Salsabila hingga tak berkedip. "Pak Ujang, siapa itu?" bisiknya dari luar jendela. Pak Ujang melirik sejenak. "Itu Pangeran William, anak sulungnya Lady Diana. Sekarang dia calon Raja Inggris." Pangeran William. Nama yang terdengar begitu asing bagi gadis desa itu, namun mendadak seperti terukir di pikirannya. Malamnya, langit cerah, bintang terlihat jelas di antara ranting pohon jati. Salsabila duduk di musola kecil, kotak kayunya di pangkuan. Kali ini ia menulis surat yang berbeda. Bukan tentang hidupnya, bukan tentang impiannya, tapi tentang seseorang yang bahkan tak pernah ia temui. "Ya Allah, aku tak kenal dia. Aku bahkan tak tahu bahasanya. Tapi aku bisa melihat luka di matanya. Luka karena kehilangan ibunya, sama seperti yang paling aku takuti. Jagalah dia. Tuntunlah dia agar ia tak lupa kepada Emil. Meski dia tak tahu aku pernah menulis ini, tapi engkau tahu, kan? Engkau baca surat-suratku, kan?" Tangisnya jatuh membasahi kertas. Ia lipat pelan, meletakkannya paling atas dalam kotak. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu berat malam itu, tapi ia merasa seolah Tuhan sedang mendengarkan lebih dekat daripada biasanya. Sejak malam itu, nama Pangeran William masuk dalam daftar doanya. Bukan karena cinta, bukan karena hayalan pernikahan seperti gadis-gadis seusianya, tapi karena ia merasa luka mereka seirama. Ia merasa lelaki itu mungkin sedang tersesat, dan ia ingin menjadi suara kecil yang membisikkan cahaya dalam doanya. Bahkan tanpa sadar, setiap kali selesai berdoa, ia sering menambahkan, "Ya Allah, bimbing juga dia." Seiring waktu, surat-surat Salsabila semakin dalam. Ia tidak lagi menulis hanya tentang dirinya, tapi tentang dunia, tentang krisis iman, tentang anak-anak yatim, tentang pemimpin yang lupa amanah, dan tentang orang-orang yang terlihat kuat di luar, tapi mungkin menangis dalam diam. Di usia 14 tahun, Salsabila mulai meminjam majalah bekas dari perpustakaan sekolah. Ia menggunting foto-foto tempat asing, Menara Eiffel, Masjid Al-Aqsa, Istana Kerajaan Inggris, dan Jembatan London. Ia menempelkannya di dinding kamarnya yang terbuat dari triplek tipis. Ibunya pernah melihatnya menatap foto Istana Buckingham dengan mata kosong. "Kamu pengen ke sana, Sal?" tanya ibu dengan lembut. Salsabila menggeleng. "Enggak, Bu. Aku cuma pengen tahu apakah di sana ada orang seperti ayah, yang ngajarin ngaji tanpa dibayar, yang tetap sujud meski seisi dunia berdiri." Ibunya diam, tak menjawab. Ia tahu putrinya bukan seperti anak lain. Dalam diam, ia mengerti. Salsabila ingin jadi cahaya yang dikirim Allah, bahkan ke tempat yang paling tak ia kenal. Suatu malam, saat ayahnya sakit dan ibunya sibuk membuat kue pesanan untuk pengajian besok, Salsabila duduk sendiri di depan rumah. Bulan separuh menggantung lemah. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia menulis dengan gemetar karena udara dingin. "Ya Allah, jika Engkau tak takdirkan aku bertemu dia di dunia ini, izinkan aku bertemu dalam doa yang sampai. Jadikan aku seseorang yang Kau pakai untuk menyentuh hatinya, walau ia tak tahu dari mana datangnya rasa itu." Dan sejak itu, setiap malam, satu surat ditulis untuk Allah, dan satu doa diam ditujukan untuk seseorang yang bahkan tidak tahu Salsabila ada. Pangeran itu, mungkin saat itu sedang tidur di atas ranjang emas, selimut tebal, dan istana batu raksasa. Sementara gadis kecil di ujung Sumatera itu, hanya berselimut kain tipis dan tikar pandan. Tapi hati mereka, dalam kehilangan dan pencarian arah hidup, mungkin lebih dekat dari apapun yang bisa dijelaskan jarak. Tahun demi tahun berlalu. Salsabila Raihana kini menginjak usia 18 tahun. Ia telah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan meskipun segala yang ada di sekitarnya terasa serba kekurangan. Rumahnya tetap sederhana, bahkan jauh dari kata mewah. Namun, yang tak pernah berubah adalah keyakinan bahwa Allah akan membimbingnya ke jalan yang tak pernah ia duga. Suatu pagi, saat pagi mulai merangkak dan ayam berkokok keras di luar, surat kabar tiba di rumahnya. Selembar kertas putih bertuliskan berita besar. Penerimaan beasiswa untuk kuliah di Jakarta bagi pelajar berprestasi. Salsabila tahu, inilah momen yang telah lama ia tunggu. Mimpinya untuk merantau, untuk menggenggam ilmu, kini ada di depan mata. Ia tahu,
jalan untuk menggapai takdirnya memang tak mudah, tapi dengan doa dan usaha, tak ada yang mustahil. Ibu, ayah, aku diterima, teriaknya, hampir tak percaya. Ibunya, yang selalu mendukung langkah putrinya, hanya tersenyum. Iya, Sal, ini doa yang selama ini kamu panjatkan. Pergilah, raih cita-citamu. Kami akan selalu mendoakanmu. Di dalam hatinya, ada keraguan yang tak bisa diungkapkan. Jakarta, sebuah kota besar yang menakutkan bagi seorang gadis desa. Namun, ia tahu ini adalah takdir yang tak bisa ia abaikan. Dengan berbekal sebuah koper kecil dan secarik harapan, Salsabila pun meninggalkan desanya. Langit yang ia pandangi saat meninggalkan Sumatera terasa berat, namun ada secercah cahaya yang menyinari setiap langkahnya. Kehidupan di Jakarta bukanlah impian yang mudah diwujudkan. Di kota besar itu, Salsabila harus menghadapi kenyataan keras. Satu-satunya tempat yang ia kenal adalah kampus yang baru saja ia masuki. Di luar kampus, ia hanya seorang gadis muda yang baru pertama kali merasakan kehidupan yang jauh dari desa. Di hari pertama kuliah, Salsabila merasa seperti orang asing. Semua mahasiswa tampak terampil dan percaya diri. Mereka mengenakan pakaian modern dan bicara tentang kehidupan yang Salsabila tidak pernah kenal. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa perjuangannya lebih besar daripada hanya sekadar belajar. Hari-hari di kampus berjalan penuh perjuangan. Salsabila harus membagi waktunya untuk kuliah, mengerjakan tugas, dan mencari nafkah. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah sebagai pengajar mengaji di sebuah masjid kecil di sekitar kampus. Uang yang didapatkan cukup untuk membeli makanan dan menutupi sebagian biaya hidupnya. Di malam hari, ia juga bekerja sebagai admin media sosial untuk sebuah organisasi dakwah. Di saat ia merasa kelelahan dan hampir putus asa, ia membuka kembali kotak surat yang selalu ia simpan dengan rapi. Surat-surat itu tak hanya berisi doa untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia doakan, termasuk Pangeran William. Dalam kesendirian malam itu, ia menulis lagi, bukan untuk dirinya, tetapi untuk seseorang yang selalu ia doakan. Ya Allah, aku tahu Engkau telah menunjukkan jalan kepadaku. Aku juga tahu, mungkin jalan ini tak selalu mudah. Tapi aku percaya, dengan setiap doa dan setiap langkah, Engkau tak akan meninggalkan aku. Jika suatu saat aku bisa bertemu Pangeran William, aku ingin memberitahunya bahwa dalam setiap doa, aku selalu mengingatnya. Karena aku tahu, dia juga merasakan kehilangan yang besar. Suatu malam, saat Salsabila sedang mengajar ngaji, ia mendapat pesan di media sosial dari seseorang yang tidak ia kenal. Pesan itu berbunyi, "Salam, saya membaca tulisan-tulisanmu. Saya terinspirasi oleh kata-kata yang kamu tulis tentang kehilangan dan harapan. Saya ingin berbicara lebih lanjut. Apakah kamu tertarik?" Salsabila terkejut. Ada seseorang yang membaca tulisan-tulisan yang ia buat selama ini, yang ia tulis dari hatinya. Tulisannya yang hanya sekadar berisi doa dan harapan telah mencapai seseorang yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Setelah beberapa pesan berbalas, ternyata orang itu bukan sembarang orang. Namanya William, dan ia adalah seorang mahasiswa asal Inggris yang sedang belajar di Jakarta. William tertarik pada tulisan-tulisan Salsabila yang ia temui di akun media sosialnya, Surat untuk Allah. Meskipun Salsabila sempat ragu untuk melanjutkan percakapan lebih jauh, ia akhirnya menerima tawaran William untuk berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Percakapan mereka berjalan dengan lancar. William membuka dirinya tentang masa lalu dan bagaimana ia merasa terperangkap oleh harapan besar yang dimiliki orang-orang terhadap dirinya sebagai calon penerus tahta kerajaan Inggris. Dalam obrolan-obrolan mereka yang semakin panjang, Salsabila merasa ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Meski begitu, ia selalu berusaha menjaga batas antara keduanya. "Apakah kamu pernah merasa sendirian, meskipun dikelilingi orang banyak?" tanya William suatu malam lewat pesan. Salsabila menulis balasan, "Tentu, tapi aku percaya, dalam kesendirian, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang tak akan pernah meninggalkan kita, bukan?" Jawaban itu membuat William terdiam. Sejak saat itu, mereka mulai lebih sering berkomunikasi. Salsabila mulai merasa ada kedekatan yang tidak bisa ia jelaskan. Meskipun ia tahu, mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, namun ada rasa yang sama dalam setiap percakapan mereka, tentang harapan, tentang kehilangan, dan tentang pencarian diri.
Salsabila tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berbicara dengan seseorang dari dunia kerajaan. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah kecilnya di kota besar ini akan membawa ia lebih dekat pada seseorang yang selama ini hanya ia doakan. Pangeran William, meski ia hanya tahu sedikit tentangnya, tiba-tiba menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya, meskipun hanya dalam bentuk pesan dan percakapan. Namun, hatinya tetap tenang. Ia tahu, ia tidak mencari dunia atau kekayaan. Ia hanya mencari jawaban atas doanya yang telah terkirim ke langit, bersama dengan surat-surat yang penuh harapan. Waktu berlalu cepat. Salsabila mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jakarta. Ia terus menggali ilmu di kampus, berinteraksi dengan banyak orang, dan tak pernah berhenti menulis surat untuk Allah. Bahkan, di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan sampingan, ia masih menyempatkan diri untuk mengisi akun media sosialnya, Surat untuk Allah. Semua tulisan itu bukan hanya sekadar catatan, tetapi doa dan harapan yang terangkai dari hati. Meskipun hidup di ibu kota yang penuh hiruk-pikuk ini terasa asing bagi seorang gadis desa, Salsabila merasa ada ketenangan dalam hatinya. Ia merasa, meski jauh dari rumah, ia selalu memiliki Tuhan yang setia mendengarkan setiap kata doanya. Namun, meski segala hal tampak berjalan lancar, Salsabila tidak bisa menutupi rasa rindu yang begitu dalam kepada ibunya. Perasaan itu datang tanpa permisi, menyeruak begitu saja, setiap kali ia menatap bulan yang sama yang dulu mereka lihat bersama. Ibu, wanita yang selalu memeluknya dengan penuh kasih sayang, telah pergi lebih dulu. Hanya doa dan kenangan yang tinggal. Setiap kali ia melihat ibu-ibu di sekitar kampus, hatinya seakan robek. Ia ingin sekali pulang, ingin sekali merasakan pelukan ibunya yang hangat, namun ia tahu, hidup harus terus berjalan. Salsabila tak hanya merindukan ibunya, ia juga merindukan dunia yang lebih sederhana, desa yang pernah menjadi tempat ia tumbuh, tempat ia belajar tentang hidup, tempat ia merasa dihargai tanpa harus menjadi siapa-siapa. Namun, di tengah kesendirian dan kerinduan itu, Salsabila mendapat kabar yang mengubah hidupnya. Ibunya yang selalu sehat, yang selalu penuh semangat, ternyata jatuh sakit. Salsabila mendapat telepon dari ayahnya, yang terdengar cemas. Salsabila, ibu sakit parah. Ayah butuh kamu di rumah. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Tanpa berpikir panjang, Salsabila memutuskan untuk segera pulang. Ia meninggalkan kampus dan bergegas ke kampung halaman. Namun, saat ia tiba di rumah, semuanya sudah terlambat. Ibunya sudah meninggal dunia. Salsabila hanya bisa menangis di samping jenazah ibunya. Sementara ayahnya duduk diam, tak mampu berkata apa-apa. Hari-hari yang mengikutinya setelah itu penuh dengan kesedihan yang mendalam. Tak ada lagi tawa ibu yang mengisi rumah. Tak ada lagi makanan hangat yang selalu disiapkan untuknya. Yang ada hanya ruang kosong dan sepi yang tak bisa diisi oleh apapun. Setelah beberapa hari di rumah, Salsabila kembali ke Jakarta, namun kali ini dengan hati yang hancur. Di dalam hatinya ada pertanyaan yang terus mengganggu, mengapa Allah membawanya pergi begitu cepat? Mengapa aku tidak sempat membahagiakannya seperti yang kuinginkan? Saat kembali ke kamar kos, Salsabila merasa seperti tak punya semangat lagi. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Menulis, yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini hanya membuatnya merasa lebih kosong. Ia menulis lagi dalam surat-suratnya, berharap bisa menemukan jawaban dari rasa kehilangan yang mendalam itu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat malam tiba, ia menerima pesan dari William. Pesan yang kali ini berbeda dari sebelumnya. William menulis, Salsabila, saya tahu kamu sedang melalui masa yang sulit. Saya tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang begitu berarti. Tapi saya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Apapun yang terjadi, kamu punya orang-orang yang peduli padamu, termasuk saya. Pesan itu membuat Salsabila terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya, meski ia tahu bahwa William tidak berada di dekatnya secara fisik. Mungkin hanya melalui pesan seperti ini, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang memahami kesedihannya. Hari-hari berikutnya, Salsabila mulai berusaha bangkit. Meskipun hatinya masih berduka, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia kembali mengajar ngaji dan melanjutkan kuliahnya. Setiap kali ia merasa lelah, ia kembali membuka kotak surat yang penuh dengan doa-doa. Ia kembali menulis, kali ini dengan lebih banyak air mata yang jatuh. Suatu malam, saat ia sedang menulis surat kepada Allah, tiba-tiba ia merasa seperti ada yang berbeda.
Ada perasaan aneh yang merayap di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi. Mungkin itu hanya perasaan, tetapi ia merasa seperti takdir sedang mempersiapkan dirinya untuk sebuah perubahan besar. Malam itu, ia bermimpi lagi. Di dalam mimpi itu, ia berada di sebuah taman yang sangat indah. Taman itu penuh dengan bunga yang bermekaran, dan udara sejuk yang membuat hati terasa tenang. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari batu-batu putih, menuju sebuah bangku yang ada di bawah pohon besar. Di bangku itu duduk seorang pria yang mengenakan jas biru muda. Wajahnya sangat familiar, meski ia tidak tahu mengapa. Saat pria itu melihatnya, ia tersenyum lembut. Matanya tampak penuh kehangatan, dan ada sesuatu yang begitu menenangkan dari sorot matanya. "Kamu Salsabila, kan?" tanya pria itu. Salsabila hanya bisa mengangguk. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hatinya terasa begitu penuh, seolah-olah pertemuan ini telah dinantikan sepanjang hidupnya. Pria itu tersenyum dan berkata, "Aku membaca tulisanmu. Aku bahkan menyimpannya. Kata-katamu sangat menyentuh hatiku." Salsabila terdiam. Ia merasa sangat bingung, namun juga ada kedamaian yang datang begitu saja. "Aku menulis bukan untuk mendapat pujian, tetapi untuk berdoa. Hanya Tuhan yang bisa mendengar doa kita, kan?" jawabnya dengan suara pelan. Pria itu mengangguk. "Kamu benar. Tuhan mendengar doa kita, dan aku yakin doa-doa itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik." Salsabila terbangun dengan hati yang berdebar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang besar yang baru saja terjadi, meskipun itu hanya mimpi. Namun, perasaan dalam mimpinya terasa begitu nyata, begitu hidup. Ia menulis lagi di suratnya, seperti biasa, "Ya Allah, jika itu hanya mimpi, izinkan aku hidup seperti itu nyata. Jika Engkau memberiku kesempatan, biarkan aku menjadi orang yang bisa membawa cahaya, meski hanya melalui doa-doa yang aku kirimkan setiap malam." Keesokan harinya, Salsabila terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpinya semalam terus terngiang di benaknya. Wajah pria dengan jas biru muda itu, senyum yang penuh kedamaian, dan kata-kata yang begitu menyentuh hati, semuanya terasa nyata, seolah pertemuan itu bukanlah sebuah mimpi. Apa yang baru saja terjadi? Apa arti dari semua ini? Namun, meskipun perasaan itu mengganggunya, Salsabila tetap mencoba melanjutkan hari-harinya. Ia tetap menghadiri kuliah, mengajar ngaji di malam hari, dan menulis surat untuk Allah seperti biasa. Namun kali ini, ada dorongan kuat di dalam hatinya untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih besar daripada hanya sekadar rutinitas. Ia mulai menyadari bahwa mimpinya semalam bukan hanya sekadar mimpi. Ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui itu semua. Mungkin pertemuan itu adalah pengingat bahwa ia tidak pernah sendirian. Mungkin Tuhan ingin mengingatkannya bahwa ada lebih banyak jalan yang bisa ia tempuh untuk memberi manfaat bagi dunia, meskipun ia bukan siapa-siapa di dunia ini. Beberapa hari setelah itu, Salsabila menerima pesan lagi dari Pangeran William. Kali ini, pesan itu datang setelah ia mengunggah video terbaru di akun surat untuk Allah. Dalam video tersebut, ia berbicara tentang doa yang tak pernah putus, tentang bagaimana Tuhan selalu mendengarkan setiap permohonan yang tulus meski tak langsung dikabulkan. Pesan itu berbunyi, "Salsabila, saya baru saja menonton video Anda. Kata-katanya benar-benar menyentuh hati saya. Anda mengajarkan saya untuk tidak pernah kehilangan harapan, meski jalan hidup kita tidak selalu mudah. Saya ingin sekali berbicara lebih banyak dengan Anda. Mungkin suatu hari nanti kita bisa bertemu." Salsabila hanya bisa terdiam saat membaca pesan itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa seorang pangeran seperti William membaca video dan pesan-pesan kecil yang ia buat dengan sepenuh hati? Ia merasa seolah-olah dunia ini semakin kecil, dan Tuhan sedang menunjukkan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya, ia mendapat undangan untuk menghadiri sebuah konferensi internasional di Dubai. Konferensi ini bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang pengembangan spiritual dan sosial. Itu adalah kesempatan yang langka, dan tentu saja, undangan itu datang dengan sponsor penuh dari lembaga tempatnya bekerja sebagai pengajar ngaji. Salsabila merasa bingung. Ini adalah kesempatan besar, tapi ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Setelah beberapa hari merenung, akhirnya Salsabila memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia merasa, mungkin, inilah yang selama ini Tuhan persiapkan untuknya. Mungkin ini adalah bagian dari takdir yang selama ini ia tulis dalam surat-suratnya. Namun, perasaan gelisah tetap menyelimuti dirinya.
Ia merasa takut, cemas, dan tidak tahu apa yang akan ia hadapi di dunia yang jauh dari kampung halamannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, bagaimana ia harus berinteraksi dengan orang-orang besar yang akan hadir di konferensi itu. Apalagi jika ia bertemu dengan Pangeran William secara langsung, sebuah pertemuan yang sebelumnya hanya bisa ia impikan dalam mimpinya. Salsabila memutuskan untuk berdoa lebih banyak malam itu. Ia duduk di depan jendela kamar kosnya, menatap langit yang gelap, sambil memegang surat-suratnya yang lama. Ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa saat ia berdoa dengan penuh ketulusan. Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu. Jika ini adalah jalanmu, tuntunlah aku. Aku hanya ingin menjadi hamba yang membawa manfaat. Beberapa minggu kemudian, Salsabila akhirnya tiba di Dubai. Ia disambut dengan hangat oleh panitia konferensi, dan meskipun ia masih merasa canggung, ia mencoba untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa ia datang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mungkin akan mendengar kata-katanya dan menemukan ketenangan di dalamnya. Hari pertama konferensi dimulai. Salsabila tidak berbicara banyak. Ia hanya mendengarkan dengan seksama setiap pembicara yang ada. Namun, saat tiba waktunya untuk berbicara, ia merasa cemas. Ia akan berbicara di depan para pemimpin, akademisi, dan tokoh-tokoh dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan dikenalnya. Namun, ketika ia melangkah ke podium dan melihat ratusan mata tertuju padanya, Salsabila merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan padanya untuk berbicara dengan hati. Ia mulai dengan cerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia menulis surat-surat untuk Allah, tentang rasa kehilangan ibunya, dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam doa. Para hadirin terdiam, beberapa bahkan mengusap mata mereka. Salsabila merasa, meskipun ia bukan siapa-siapa, kata-katanya bisa menyentuh hati banyak orang. Ia berbicara tentang harapan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana setiap langkah hidup kita adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang hanya Allah yang tahu. Setelah konferensi selesai, Salsabila diberitahu bahwa Pangeran William akan hadir di acara gala yang diselenggarakan malam itu. Ia merasa gugup, tapi juga penasaran. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Apakah ia hanya akan menjadi diri sendiri, atau apakah ia harus berbicara tentang mimpinya, tentang surat-surat yang telah ia tulis? Saat acara gala dimulai, ia melihat Pangeran William berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan beberapa tokoh penting. Pangeran itu mengenakan jas biru yang sama seperti dalam mimpinya. Dan saat mereka bertemu, mata mereka bertemu, Salsabila merasa seperti ada yang menghubungkan mereka berdua. Pangeran William mendekat dan tersenyum. Salsabila, saya senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda secara langsung. Kata-kata Anda sangat menyentuh hati saya. Anda mengajarkan saya banyak hal. Salsabila merasa ada kehangatan dalam kata-kata itu. Tanpa sadar, ia membalas dengan sebuah senyuman. Terima kasih, Pangeran. Saya hanya ingin berbagi tentang doa dan harapan. Saya berharap, dengan berbicara, orang-orang bisa merasa lebih dekat dengan Tuhan. Pangeran William mengangguk. Saya percaya, setiap orang yang berbicara dengan ketulusan, akan menemukan jalannya menuju kebaikan. Setelah acara itu, Salsabila merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa hidupnya memiliki makna. Ia merasa bahwa takdirnya tidak lagi ditentukan oleh dunia luar, tetapi oleh keyakinan dan doa yang ia panjatkan kepada Allah. Namun, meskipun pertemuan itu terasa seperti sebuah titik balik dalam hidupnya, Salsabila masih merasa ada yang kurang. Ada sebuah pertanyaan yang terus menggelayut dalam hatinya. Apakah ini benar-benar terjadi, atau hanya sebuah mimpi yang indah? Salsabila terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia membuka matanya perlahan, merasakan kehangatan sinar matahari pagi yang menyinari kamarnya. Namun, meski keindahan pagi itu begitu nyata, perasaan dalam dirinya terasa begitu berat. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir, konferensi, pertemuan dengan Pangeran William, dan segala pujian yang diterimanya, ternyata terasa seperti sebuah kabut yang perlahan menghilang. Ia hanya seorang gadis desa yang baru saja bertemu dengan dunia yang jauh lebih besar darinya. Saat ia bangun dan duduk di tepi tempat tidur, matanya menangkap sesuatu yang familiar. Sebuah surat kecil tergeletak di samping bantalnya. Ia mengenali tulisan tangan itu. Tulisannya sendiri. Dalam kepalanya terngiang kata-kata dari malam sebelumnya, kata-kata yang ia tulis dalam mimpi.
Mimpi. Salsabila berpikir, merasakan sedikit kebingungan. Ia membuka surat itu dan mulai membaca. Ya Allah, aku tak tahu apakah aku siap dengan segala yang Engkau berikan. Aku merasa terhanyut dalam mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Tapi apakah ini nyata? Ataukah aku hanya terperangkap dalam harapan yang tak akan pernah terwujud? Setelah membaca surat itu, Salsabila merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Ia tahu bahwa mimpinya, meskipun begitu nyata dan penuh arti, mungkin bukanlah sebuah kenyataan yang akan bertahan lama. Namun, satu hal yang ia yakini, mimpi itu telah mengubah hidupnya. Bahkan jika semuanya hanya ada dalam pikiran dan doanya, perasaan itu nyata baginya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Salsabila berdiri dan berjalan menuju jendela. Pandangannya menatap jauh keluar, ke langit yang biru cerah. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan berhenti menulis surat-surat untuk Allah. Meskipun pertemuan dengan Pangeran William dan segala pujian yang diterimanya terasa begitu luar biasa, Salsabila mulai merasa semakin kesepian. Ia merasa terasing dari dirinya sendiri. Semua orang yang ia temui, semua hal yang ia jalani, terasa jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Ia bukan pangeran atau seorang tokoh dunia. Ia hanyalah gadis sederhana dari desa kecil yang masih mencari tujuan hidupnya. Setiap kali ia melihat keluar jendela, ia teringat pada malam-malam yang penuh doa di kampung halaman. Pada saat-saat yang penuh kesendirian, saat ia menulis surat kepada Allah, tanpa tahu apakah suatu hari doanya akan terkabul. Di tengah keramaian dunia, Salsabila merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang hanya bisa ia temukan dalam keheningan dan kesederhanaan hidup. Di tengah kebingungannya, Salsabila memutuskan untuk kembali menulis. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri, untuk Allah, untuk dunia yang ia ingin pahami lebih dalam. Setiap kata yang ia tulis adalah doa dan harapan, sebuah pelarian dari segala kebingungannya. Ya Allah, aku kembali lagi menulis untuk MU. Karena hanya dengan menulis aku merasa dekat dengan MU. Aku tak ingin menjadi seperti mereka yang melupakan tujuan hidup mereka di dunia ini. Aku ingin terus berjuang, terus berharap, meski jalan yang harus kutempuh penuh dengan rintangan. Salsabila melanjutkan hidupnya seperti biasa, mengajar ngaji, menulis, dan menginspirasi banyak orang lewat akun surat untuk Allah. Namun, kali ini ia merasa lebih kuat. Ia telah menerima kenyataan bahwa takdirnya tidak akan selalu mengikuti jalur yang ia inginkan. Semua yang ia alami, pertemuan dengan Pangeran William, pujian dari orang-orang, hanyalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Beberapa bulan setelah konferensi di Dubai, Salsabila kembali melanjutkan kehidupannya dengan semangat yang baru. Namun, sebuah kejutan besar datang ketika ia mendapatkan undangan lagi, kali ini untuk menghadiri sebuah acara amal internasional di London. Pangeran William akan menjadi pembicara utama di acara tersebut, dan mereka meminta Salsabila untuk hadir sebagai pembicara tamu. Salsabila merasa cemas. Apa yang harus ia katakan di depan banyak orang di negara yang jauh dari kampung halamannya? Ia tidak tahu bagaimana menghadapi dunia internasional yang penuh dengan orang-orang hebat, tetapi ia tahu satu hal, ini adalah kesempatan besar untuk terus berbagi tentang keyakinannya, tentang surat-suratnya, dan tentang bagaimana Allah selalu mendengarkan doa-doa yang tulus. Sesampainya di London, Salsabila merasa terkejut dengan sambutan hangat yang ia terima. Banyak orang yang mengagumi kata-katanya dan ingin mendengarkan lebih banyak tentang apa yang ia tulis dan perjuangkan. Saat acara itu dimulai, Salsabila akhirnya berbicara di hadapan ribuan orang. Ia berbicara tentang hidupnya, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana ia menemukan kedamaian di tengah-tengah dunia yang begitu penuh tekanan. Namun, saat ia berada di atas panggung, ia merasa sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada dua dunia yang bertabrakan, dunia nyata yang ia hadapi, dan dunia mimpi yang terus mengikutinya. Di tengah pidatonya, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada Pangeran William, seperti dalam mimpinya beberapa bulan yang lalu. Setelah acara selesai, Pangeran William mendekati Salsabila lagi. Kali ini, pertemuan mereka terasa lebih dalam. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang takdir, dan tentang cara-cara untuk membantu orang lain. Pangeran William berkata dengan tulus, "Salsabila, Anda adalah contoh nyata dari ketulusan dan harapan. Meskipun dunia ini penuh dengan cobaan, Anda tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik.
Itulah yang membuat Anda luar biasa. Salsabila hanya tersenyum, merasa ada sesuatu yang lebih penting dari semua pertemuan ini. Ia merasa bahwa pertemuan ini adalah bagian dari takdirnya, bagian dari rencana Tuhan yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam itu, setelah acara amal di London, Salsabila kembali ke kamarnya. Ia duduk di atas tempat tidurnya, menatap bintang-bintang di luar jendela. Semua yang telah ia alami, semua pertemuan dan perjalanan yang ia lakukan, terasa begitu nyata. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya. Adakah semua ini nyata? Apakah dunia yang ia lihat, yang ia rasakan, dan yang ia jalani, benar-benar terjadi? Di tengah kebingungannya, ia menyadari satu hal, ia tidak perlu memiliki semua jawaban. Kehidupan ini bukan tentang menemukan kepastian, tetapi tentang berusaha menjalani dengan penuh keikhlasan dan doa. Ia kembali menulis surat untuk Allah, menuliskan perasaan hatinya. Ya Allah, aku tidak tahu apakah perjalanan ini nyata atau hanya sebuah mimpi yang indah. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah berhenti berharap, tidak peduli seberapa besar dunia ini tampak jauh dariku. Salsabila berdiri di balkon kamar hotel di London, menatap keluar ke arah kota yang sibuk dan penuh cahaya. Angin malam bertiup lembut, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan dengan Pangeran William, sambutan hangat dari para peserta konferensi, dan pujian yang datang dari berbagai penjuru dunia membuatnya merasa seolah-olah ia telah mencapai puncak yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Namun di balik segala sorotan itu, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Malam itu, seperti biasa, ia duduk di meja kerjanya dengan pena di tangan, memulai kebiasaan lamanya, menulis surat untuk Allah. Tetapi kali ini, kata-kata terasa lebih sulit keluar, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk menulis dengan tulus. Ya Allah, mengapa aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang? Semua orang melihatku seperti seseorang yang telah berhasil, tetapi aku merasa semakin jauh dari diri sendiri. Apakah ini yang Engkau inginkan untukku? Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Salsabila menatap suratnya, lalu meletakkannya di samping, tanpa bisa menulis lebih lanjut. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia yang dipenuhi kemegahan dan kesuksesan, yang ia capai melalui kerja keras dan ketulusan, dan dunia batinnya, yang penuh dengan keresahan dan kebingungan. Pada pagi hari berikutnya, setelah acara di London berakhir, Salsabila merasa perlu untuk pergi ke tempat yang lebih tenang. Ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa kecil di pedalaman Inggris, jauh dari hingar-bingar dunia yang baru saja ia masuki. Di sana, ia berharap bisa menemukan kembali kedamaian yang ia rasakan saat pertama kali menulis surat kepada Allah di kampung halamannya. Di desa itu, suasananya begitu sepi dan damai, jauh dari keramaian kota. Salsabila berjalan menyusuri jalan-jalan kecil yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh alam yang hijau dan udara segar. Ia merasa ada kedamaian yang luar biasa di tempat itu, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Saat ia duduk di sebuah taman kecil yang menghadap ke danau, ia mulai merasa seolah-olah ia kembali ke akar hidupnya. Semua kesuksesan yang ia raih, semua perjalanan yang telah ia tempuh, terasa seperti kenangan yang jauh, dan ia mulai menyadari bahwa apa yang paling penting bukanlah pengakuan dari dunia, tetapi bagaimana ia bisa tetap setia pada tujuan hidupnya yang sejati. Beberapa hari setelah Salsabila kembali ke London, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pangeran William, yang sebelumnya ia temui di konferensi, menghubunginya melalui pesan pribadi. Ternyata, ia ingin bertemu kembali. Apakah Anda bersedia untuk berbicara lebih lanjut tentang perjalanan hidup Anda, Salsabila? Saya merasa bahwa cerita Anda memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Salsabila merasa terkejut, tetapi juga tertarik. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota London. Di sana, Pangeran William duduk menunggu, tampak lebih santai daripada yang biasanya terlihat di depan umum. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah rasa ingin tahu yang tulus, bukan hanya sekadar kewajiban sebagai anggota keluarga kerajaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu, Salsabila, katanya dengan senyum hangat. Saya tahu hidup Anda penuh dengan tantangan, tetapi ada satu hal yang saya rasa sangat menginspirasi dari cerita Anda, kemampuan untuk tetap setia pada keyakinan, meskipun dunia tampak sangat berbeda dari apa yang kita harapkan. Salsabila merasa sedikit gugup, tetapi ia berusaha tenang. Saya rasa itu semua karena keyakinan saya kepada Allah.
Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seseorang yang dikenal banyak orang. Saya hanya ingin menulis dan berbagi doa saya dengan dunia." Pangeran William mengangguk, lalu melanjutkan, "Saya pernah mendengar bahwa Anda mengirim surat untuk Allah setiap malam. Apa yang Anda rasakan saat menulis surat-surat itu?" Salsabila tersenyum, sedikit terkejut bahwa ia bisa berbicara begitu terbuka tentang hal tersebut. "Itu adalah cara saya untuk tetap terhubung dengan Tuhan, meskipun dunia ini kadang membuat saya merasa jauh darinya. Setiap surat adalah doa yang penuh harapan dan kerinduan." Pangeran William terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lembut, "Saya juga pernah merasa seperti itu, Salsabila. Di balik semua kemegahan dan tugas-tugas saya sering merasa terasing dari diri saya sendiri. Tetapi percakapan seperti ini membuat saya merasa lebih dekat dengan siapa saya sebenarnya. Mereka berbicara lebih lama, membahas tentang kehidupan, tentang keyakinan, dan tentang bagaimana mereka berdua menjalani takdir yang tak terduga. Mereka tidak membicarakan dunia kerajaan atau ketenaran. Mereka hanya dua manusia biasa yang mencari kedamaian di tengah kekacauan dunia." Beberapa malam setelah pertemuan itu, Salsabila kembali terjaga dalam keheningan. Pikirannya melayang, dan ia merasa bingung dengan perasaan yang terus mengganggunya. Apakah semua ini nyata? Ataukah ini hanyalah bagian dari mimpi panjang yang terus menghantui dirinya? Tiba-tiba, ia teringat pada mimpinya beberapa bulan yang lalu, mimpi di mana ia berbicara dengan Pangeran William di sebuah taman yang indah. Mimpi itu begitu nyata, begitu penuh makna. Tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Ataukah itu hanyalah khayalan yang tercipta dari pikirannya yang penuh harapan? Salsabila menatap bintang-bintang di luar jendela dan merasakan ketenangan yang datang setelah keraguan itu. Ia mulai menyadari bahwa mungkin tak perlu tahu semua jawaban. Mimpi atau kenyataan, takdir itu tetap milik Allah. Yang terpenting adalah ia tetap berusaha untuk berjalan dengan hati yang ikhlas, meski tak selalu tahu kemana jalan itu akan membawanya. Dengan hati yang lebih tenang, Salsabila kembali menulis surat kepada Allah, kali ini dengan lebih banyak keyakinan daripada sebelumnya. "Ya Allah, apakah ini nyata atau hanya mimpi? Entahlah, aku tak peduli. Yang penting, aku selalu percaya bahwa Engkau akan membimbingku melalui segala takdir yang Engkau tetapkan. Aku hanya ingin menjadi hamba yang ikhlas." Pagi itu, Salsabila terbangun dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Walaupun ia merasa sedikit bingung dengan mimpi-mimpi yang sering datang mengunjungi tidurnya, hatinya tetap merasa tenang. Sesuatu di dalam dirinya mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan rasionalitas. Tidak semua momen berharga dalam hidup dapat dipahami secara langsung. Beberapa hal hanya perlu dirasakan, bukan dimengerti. Ia bangun dari ranjang, merapikan tempat tidurnya, dan bergegas ke kamar mandi untuk memulai hari. Pagi itu terasa begitu biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah hidup ini sedang mempersiapkannya untuk sebuah perubahan besar, sebuah pengertian tentang takdir yang belum ia pahami sepenuhnya. Setelah selesai mandi, Salsabila duduk di depan meja kerjanya. Beberapa surat yang belum selesai menumpuk di sana. Ia membuka lembaran surat yang baru saja ia tulis beberapa hari yang lalu. "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengar setiap doa dan surat yang aku kirimkan? Aku hanya ingin bisa menjadi bagian dari kebaikan, tidak lebih dari itu. Kalau memang takdirku adalah untuk menginspirasi orang lain, aku bersyukur. Tapi jika takdirku adalah untuk berjalan sendiri, aku pun siap. Apapun yang Engkau pilihkan untukku, aku pasrahkan semuanya pada Emil." Salsabila menyelesaikan surat itu dengan sebuah doa panjang yang penuh pengharapan. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, meletakkannya dalam kotak kayu yang selalu ia simpan dekat dengan dirinya. Ada kedamaian yang luar biasa dalam setiap surat yang ia tulis, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada Tuhan tanpa ada yang menghalangi. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk, dan saat ia melihat nama pengirim, ia terkejut. Itu adalah pesan dari Pangeran William. "Salsabila, saya ingin bertemu lagi. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bisakah kita bertemu di sebuah tempat yang tenang?" Salsabila membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa cemas, tetapi juga penasaran. Mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya, namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Mengapa Pangeran William ingin bertemu lagi? Apa yang ia ingin bicarakan? Setelah berpikir sejenak, Salsabila memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota London. Tidak ada orang yang menemani,
hanya mereka berdua, tanpa protokol kerajaan yang biasanya mengelilingi Pangeran William. Kafe itu terletak di sudut jalan yang sunyi, jauh dari keramaian kota London yang sibuk. Udara pagi terasa segar, dan suara tetesan hujan yang lembut di luar jendela menciptakan suasana yang tenang. Pangeran William sudah duduk di meja kecil di sudut, mengenakan pakaian sederhana, tanpa pakaian resmi kerajaan. Ia tampak lebih santai, seolah-olah ia ingin berbicara dengan Salsabila sebagai seseorang yang lebih manusiawi daripada sebagai seorang pangeran. Salsabila menghampirinya, duduk di seberangnya, dan mereka berdua saling tersenyum. "Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu, Salsabila," kata Pangeran William dengan suara lembut. "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Salsabila mengangguk, merasa ada sesuatu yang penting sedang dipersiapkan. "Apa yang ingin Anda bicarakan, Pangeran William?" Pangeran William menatapnya dalam-dalam, seolah-olah ia sedang mencari kata-kata yang tepat. "Saya tahu kita telah berbicara banyak tentang hidup, tentang takdir, dan tentang tujuan kita masing-masing. Tapi setelah bertemu Anda, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang saya ingin pahami tentang hidup saya sendiri. Salsabila, Anda telah menginspirasi banyak orang, termasuk saya." Salsabila terdiam sejenak, merasakan ada sesuatu yang begitu tulus dalam kata-kata Pangeran William. "Saya hanya menulis surat, Pangeran. Saya hanya berbicara dengan Allah. Itu semua. Tapi tulisan Anda," jawab Pangeran William dengan tegas, "telah membuka banyak mata. Anda tidak hanya menulis untuk diri Anda sendiri, tetapi untuk orang-orang yang merasa terasing, yang merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat di dunia ini. Saya tahu betul rasanya menjadi seperti itu." Salsabila merasa tersentuh. "Saya tidak pernah berpikir saya bisa membuat perbedaan seperti itu. Saya hanya ingin berbagi rasa, berbagi doa, dan berharap ada orang yang bisa merasa terhubung." Pangeran William tersenyum, lalu berkata, "Saya ingin Anda tahu bahwa saya juga pernah merasa seperti itu. Sebagai bagian dari keluarga kerajaan, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, seolah saya menjalani hidup yang bukan milik saya. Saya merasa seolah saya hanya bagian dari sistem, bukan manusia biasa dengan harapan dan impian." Mereka terdiam sejenak, hanya ada suara hujan yang turun semakin deras di luar. Salsabila merasakan ikatan yang begitu kuat antara dirinya dan Pangeran William, seolah mereka adalah dua jiwa yang berjalan di jalur yang sama, meskipun dalam kehidupan yang sangat berbeda. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu begitu cepat. Salsabila merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, lebih yakin dengan tujuannya dalam hidup. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuknya. Meskipun ia telah berada di tengah sorotan dunia, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah mengubahnya. Namun, suatu malam setelah ia terbangun dari tidur yang gelisah, Salsabila mendapati dirinya terbaring di atas sajadahnya, di kamar yang sederhana, jauh dari kemegahan dunia yang sempat ia rasakan. Dengan hati yang penuh pertanyaan, ia duduk termenung, memikirkan kembali setiap kejadian, setiap percakapan yang telah terjadi. Semua terasa begitu nyata, tetapi ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Mimpi-mimpi itu, kenangan itu, semua terasa sangat hidup. Apakah semuanya ini nyata? Atau hanya sebuah ilusi yang tercipta dari harapan dan doa-doanya yang tak pernah berhenti? Dengan hati yang penuh keraguan, ia menulis sebuah surat yang akan menjadi penutup bagi semua perasaan dan pertanyaannya. "Ya Allah, apakah semua yang terjadi dalam hidupku hanya mimpi? Jika ini semua hanya hayalan, maka izinkan aku untuk tetap berjalan di jalan-Mu, meski sendirian. Aku tak pernah meminta untuk dikenal dunia, aku hanya ingin dikenal di sisi-Mu. Semoga Engkau selalu membimbingku, meskipun aku tak tahu kemana arah perjalanan ini. Semoga Engkau selalu membimbingku, meskipun aku tak tahu kemana arah perjalanan ini." Ia menyelesaikan suratnya dengan satu kalimat terakhir. "Apapun yang terjadi, aku percaya Engkau selalu mendengarku." Dan begitu, Salsabila terlelap kembali ke dalam tidurnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi kejutan yang tak terduga baginya. Pagi itu, Salsabila terbangun dengan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Suasana sekelilingnya tampak berbeda, meskipun secara fisik segala sesuatu tampak seperti biasa. Ia mengamati kamar kosnya yang sederhana. Langit pagi yang cerah, bunyi burung di luar jendela, dan hawa segar yang masuk melalui celah-celah jendela. Semua itu seolah memberikan rasa damai yang sangat dalam. Namun, hatinya tak bisa sepenuhnya merasa tenang.
ia masih merasakan kebingungan yang tak terkatakan. Ada perasaan kuat yang mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Ada pertanyaan yang mengusik hatinya. Apakah mimpi-mimpi itu nyata? Ia beranjak dari tempat tidur, membuka jendela, dan menatap dunia luar yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang di trotoar, kendaraan berdesakan di jalanan, tetapi hatinya terasa sepi. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang harus ia pecahkan, sebuah teka-teki yang belum terjawab. Semua yang ia alami beberapa minggu terakhir seperti berputar dalam dirinya tanpa ada titik terang. Seolah ada dua dunia yang bertarung dalam pikirannya, dunia yang ia alami, dan dunia yang ia impikan. Dengan langkah cepat, Salsabila menuju ke ruang tamunya, tempat di mana ia biasanya menulis surat-suratnya untuk Allah. Ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia bingung harus mulai dari mana. Tangan kanannya dengan terburu-buru menulis di atas kertas, seperti ingin mengeluarkan seluruh pikiran yang menggelisahkan hatinya. Ya Allah, aku merasa seolah hidup ini menjadi sebuah mimpi. Apa yang terjadi dalam hidupku, semua yang aku alami, apakah semuanya nyata? Pangeran William, surat-suratku, setiap pertemuan yang terjadi, apakah itu hanya bagian dari anganku? Jika memang demikian, aku pasrahkan semuanya padamu, ya Allah. Aku hanya ingin tahu satu hal, apa yang engkau inginkan dari diriku? Selesai menulis, Salsabila kembali merasakan perasaan yang menggelitik. Ada yang terasa janggal dengan dirinya. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda, dunia yang nyata dan dunia yang penuh dengan harapan serta doa. Kemudian, ia duduk sejenak di depan komputernya, membuka akun Instagram miliknya, yang sudah beberapa bulan ini semakin populer. Akun yang berjudul, Surat untuk Allah, itu telah mendapatkan ribuan pengikut dari berbagai penjuru dunia. Setiap tulisan yang ia unggah selalu mendapatkan respon yang hangat dari mereka yang merasakan kesamaan perasaan. Namun hari ini, ia merasa ada jarak yang tak bisa dijelaskan antara dirinya dan dunia luar. Seakan-akan, ia berada di luar lingkaran itu, mengamati kehidupan tanpa bisa ikut serta sepenuhnya. Tiba-tiba, layar ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia membuka pesan itu dengan cepat, merasa jantungnya berdegup kencang. Nama pengirimnya tak asing, Pangeran William. Salsabila, saya ingin memberitahumu sesuatu. Saya tahu kita sudah banyak berbicara tentang hidup dan takdir, tetapi saya merasa ada sesuatu yang penting yang perlu saya ungkapkan. Saya ingin berbicara denganmu tentang tujuan hidup kita, dan apakah kita bisa meraihnya dengan cara yang benar. Bisakah kita bertemu lagi? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Salsabila terkejut, tetapi perasaan penasaran dan cemas itu membuatnya merasa tak bisa menunda pertemuan ini. Ia menulis balasan. Tentu, Pangeran William. Saya akan siap untuk berbicara kapan saja. Tak lama setelah itu, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah tempat yang tenang di luar London. Tempat itu adalah taman yang biasa mereka kunjungi setiap kali mereka ingin berbicara tanpa gangguan. Tempat yang penuh dengan kedamaian, jauh dari sorotan kamera atau perhatian dunia. Ketika Salsabila sampai di taman itu, Pangeran William sudah duduk di sebuah bangku panjang, menatap ke arah pohon-pohon besar yang menaungi mereka. Wajahnya tampak serius, lebih serius dari biasanya, seolah ada beban yang ingin ia bagi. Salsabila mendekatinya, duduk di sampingnya, dan menatapnya dengan penuh perhatian. Pangeran William menatapnya dalam-dalam, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Salsabila, katanya akhirnya, suaranya tenang namun penuh arti. Ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan kepadamu. Sesuatu yang selama ini aku rasakan. Aku merasa, dalam perjalanan hidupku, aku telah mencoba mencari makna dalam segala sesuatu. Tapi aku merasa seperti berjalan tanpa arah, sampai aku bertemu denganmu. Salsabila mengerutkan kening. Apa maksud Anda, Pangeran? Saya tahu kita sudah sering berbicara tentang takdir dan tentang kehidupan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang saya pahami setelah kita saling berbagi cerita. Saya merasa, semua yang terjadi ini bukan kebetulan. Semua pertemuan, bahkan perjalanan hidup kita, ada maknanya. Dan saya merasa, kita memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuan yang bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga, jawab Pangeran William dengan serius. Salsabila merasakan getaran yang luar biasa dalam dirinya. Kata-kata Pangeran William menyentuh hatinya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Namun, di balik segala perasaan itu, ada satu pertanyaan besar yang terus mengganggu pikirannya. Apakah semua ini nyata?
Pangeran William melanjutkan, saya ingin agar kita bisa bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang lebih besar, untuk membantu lebih banyak orang. Salsabila, saya percaya kamu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Tapi lebih dari itu, saya merasa bahwa kita harus berbagi beban kehidupan ini bersama. Salsabila terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pangeran William. Ia merasa ada sesuatu yang tak terucapkan dalam pertemuan ini, sebuah pengertian bahwa kehidupan ini memang penuh dengan takdir yang tak terduga. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa segala sesuatu yang ia alami ini seperti bagian dari sebuah cerita yang lebih besar, cerita yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah pertemuan itu, Salsabila merasa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia terus berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mimpi-mimpi itu, pertemuan dengan Pangeran William, semuanya seperti menjadi bagian dari hidupnya yang penuh dengan kebingungan dan harapan. Namun, malam itu, ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang jauh berbeda. Ia terbaring di atas sajadah, memeluk kotak surat kayu yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia teringat kembali kepada kata-kata ibunya yang selalu mengingatkannya bahwa hidup ini penuh dengan rahasia. Namun, ada satu rahasia besar yang kini terungkap dengan sendirinya, semuanya hanyalah mimpi. Dengan hati yang berat, Salsabila menulis satu kalimat terakhir dalam suratnya. Ya Allah, jika semua ini hanyalah mimpi, maka izinkan aku untuk tetap berjalan di jalanmu. Aku percaya bahwa takdirmu selalu lebih indah daripada apa yang aku harapkan. Salsabila duduk termenung di atas sajadah, pikirannya melayang jauh. Seperti ada kekosongan yang menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa hari-harinya tidak lagi sama setelah pertemuan dengan Pangeran William. Walaupun di luar sana, dunia terus berjalan dengan penuh keramaian dan kesibukan, namun hatinya terasa sepi. Mimpi itu, pertemuan itu, terasa seperti kisah yang jauh dari kenyataan. Semua yang terjadi dalam mimpinya seolah nyata, namun ia harus menerima kenyataan bahwa mungkin semua itu hanyalah bayangan dari sebuah angan-angan yang tak pernah tercapai. Namun, meskipun terombang-ambing oleh perasaan itu, Salsabila tidak pernah berhenti menulis. Surat-suratnya kepada Allah terus ia tulis, karena hanya dengan cara itulah ia merasa dapat mengungkapkan segala sesuatu yang terkunci dalam hatinya. Setiap kata yang ia tuliskan seakan menjadi pelipur lara, seakan memberi ruang bagi hatinya untuk berdamai dengan kenyataan yang pahit. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Salsabila kembali sibuk dengan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa dan pengajar ngaji. Namun, ada yang berbeda kali ini. Ia merasa semakin banyak orang yang memperhatikannya. Video-video yang ia unggah tentang surat-suratnya semakin banyak disukai. Banyak komentar yang datang dari mereka yang merasa tersentuh oleh tulisannya. Ada yang menceritakan kisah hidup mereka, ada yang meminta doa, dan banyak pula yang mengungkapkan rasa terima kasih karena tulisan-tulisannya memberi mereka harapan. Salsabila merasa ada perubahan yang mulai terjadi dalam hidupnya. Meski tidak semua yang ia alami terasa nyata, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan kini telah memberi dampak positif bagi orang lain. Mungkin ini adalah bagian dari takdir yang ia cari-cari. Mungkin, pertemuan dengan Pangeran William adalah sebuah isyarat bahwa hidup ini lebih dari sekadar harapan dan mimpi. Ada tugas yang harus dijalani. Ada amanah yang harus dipikul. Hari-hari Salsabila kini dipenuhi dengan perasaan yang tak terungkapkan. Ada banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Kenapa ia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda? Dunia yang penuh dengan mimpinya yang indah, dan dunia yang penuh dengan kenyataan yang tidak selalu menyenangkan. Namun, ia tahu satu hal, ia harus tetap berjuang. Bagaimanapun, hidup harus terus berjalan, meskipun terkadang rasanya seperti berjuang dalam gelap. Suatu malam, saat Salsabila sedang duduk di meja belajarnya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama pengirimnya adalah Pangeran William. Dengan hati berdebar, Salsabila membuka pesan itu. Salsabila, saya ingin berbicara denganmu lagi. Ada yang perlu saya sampaikan. Apakah kamu memiliki waktu? Tanpa pikir panjang, Salsabila membalas pesan itu dengan cepat. Tentu, Pangeran. Saya siap kapan saja. Tidak lama setelah itu, mereka sepakat untuk bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Taman yang penuh kedamaian itu, tempat di mana mereka bisa berbicara dengan bebas tanpa ada gangguan. Di taman itu, Pangeran William sudah menunggu. Kali ini, ia tampak lebih tenang dan lebih serius dari sebelumnya. Ia duduk di bangku panjang, memandangi pohon-pohon yang melambai tertiup angin.
Salsabila, kata Pangeran William begitu ia melihatnya datang. Saya rasa kita harus berbicara lebih dalam tentang hidup kita dan tujuan kita. Apa yang kita lakukan saat ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk dunia. Ada banyak orang yang membutuhkan kita. Salsabila duduk di sampingnya, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pangeran William. Apa maksud Anda, Pangeran? Tanyanya, masih merasa bingung. Salsabila, Pangeran William melanjutkan, saya merasa apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kita memiliki peran untuk dimainkan. Namun, kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menunggu takdir itu datang begitu saja. Kita harus bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Pangeran William berhenti sejenak, menatap Salsabila dengan penuh arti. Kamu sudah melakukan banyak hal, Salsabila. Kamu telah membantu banyak orang dengan tulisanmu. Kamu telah memberikan harapan kepada banyak jiwa yang kehilangan arah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi aku tahu, kamu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu, bukan? Salsabila terdiam. Ia merasa bahwa Pangeran William benar. Ada rasa kosong yang selalu mengganggu hatinya. Ia merasa bahwa semua yang ia lakukan, meski memberi dampak positif bagi banyak orang, tidak mengisi kekosongan dalam dirinya sendiri. Pangeran William melanjutkan, kita semua mencari makna dalam hidup kita, Salsabila. Kadang-kadang kita mencari jawaban dalam tempat yang salah. Tetapi aku merasa kamu telah menemukan jalan yang benar. Kita bisa melakukan lebih banyak. Saya ingin agar kita bekerja sama, saling mendukung, untuk mewujudkan tujuan yang lebih besar, untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Salsabila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perasaan haru dan kebingungan kembali memenuhi hatinya. Tapi Pangeran, katanya dengan suara lirih, saya tidak tahu apakah saya siap. Semua ini terasa seperti mimpi. Semua yang terjadi, semua pertemuan ini, apakah ini benar-benar nyata? Pangeran William tersenyum lembut, menatap Salsabila dengan penuh pengertian. Salsabila, kadang-kadang takdir membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita duga. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Jika kamu merasa ragu, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Salsabila menundukkan kepala, merenung. Kata-kata Pangeran William menghujam hatinya dengan dalam. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang masih belum siap untuk menerima kenyataan. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia harus terus berjalan. Ia tidak bisa berhenti sekarang. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kata-katanya, yang membutuhkan harapannya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan perasaan yang menggelora, Salsabila tidak bisa mengabaikan satu pertanyaan besar yang terus menghantui pikirannya. Apakah semua ini nyata? Kembali ke dunia nyata, ia menyadari bahwa segala yang ia alami, mulai dari pertemuannya dengan Pangeran William hingga mimpi-mimpi indah yang mengisi malam-malamnya, mungkin hanyalah sebuah gambaran yang datang dari hati dan pikirannya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, meski semua ini terasa seperti mimpi, ia akan terus berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Namun, apakah semua ini hanya mimpi? Atau apakah hidupnya benar-benar sedang berjalan sesuai dengan takdir yang lebih besar? Salsabila belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah berhenti mencari, berusaha, dan terus berharap. Kehidupan Salsabila semakin penuh warna. Setiap hari ia merasakan campuran antara kebingungannya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan rasa syukur yang terus mengalir di hatinya. Meskipun ia merasa terhubung dengan Pangeran William dalam cara yang aneh, ia juga menyadari bahwa apa yang ia alami mungkin lebih merupakan perjalanan spiritual daripada sebuah kenyataan yang dapat dijelaskan oleh logika. Ia kembali melanjutkan rutinitas hariannya. Kuliah, mengajar ngaji, dan menulis surat-surat untuk Allah. Tak ada yang berubah. Namun, perasaan yang terus mengganggu pikirannya adalah mimpi dan pertemuannya dengan Pangeran William. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa bayangannya kembali hadir, mengingatkan betapa besar dampak pertemuan itu terhadap dirinya. Sesekali, ia bertanya-tanya apakah ada yang lebih dari sekadar mimpi itu, apakah mungkin ia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, atau apakah ia hanya dibawa pada hayalan yang tidak akan pernah bisa ia capai? Pagi itu, seperti biasa, Salsabila berjalan menuju kampus. Langit Jakarta cerah, namun hatinya sedikit gelisah. Ia baru saja menerima sebuah undangan dari organisasi internasional untuk berbicara di sebuah konferensi besar tentang Islam di London.
Undangan itu datang tiba-tiba dan membuatnya terkejut. Tentu saja, ia merasa bahagia, tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas. Bagaimana jika pertemuan itu akan mengungkapkan sesuatu yang ia takuti? Bagaimana jika ini adalah puncak dari mimpinya yang tidak nyata? Salsabila menatap surat undangan di tangannya. London, gumamnya pelan. Aku akan ke sana, tapi apakah aku siap? Sesampainya di ruang kelas, Salsabila duduk di bangku belakang, merenung. Beberapa teman sekelasnya datang dan mulai berbicara tentang berbagai topik, namun Salsabila tetap terdiam. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Akankah ia mampu berbicara di hadapan banyak orang di London? Bagaimana jika ia gagal? Apa yang akan ia lakukan jika itu semua hanya sebuah mimpi yang akan segera berakhir? Tidak lama setelah itu, dosennya masuk dan memberi pengumuman tentang tugas besar yang harus segera diselesaikan. Salsabila mencoba untuk fokus, tetapi pikirannya kembali melayang ke arah Pangeran William. Ia teringat pertemuan terakhir mereka di taman, dan apa yang ia katakan tentang bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Apakah itu mungkin? Apakah itu benar-benar bagian dari takdirnya? Sesaat, Salsabila menutup mata dan mengingat kembali setiap kata yang diucapkan oleh Pangeran William. Kata-kata itu terngiang di telinganya, "Kamu sudah melakukan banyak hal, Salsabila. Tetapi aku tahu, kamu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu, bukan?" Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya. Ia merasa seperti sedang berjuang antara dua dunia, satu dunia yang ia yakini sebagai kenyataan, dan satu lagi yang ia anggap hanya mimpi. Malam itu, Salsabila duduk di kamarnya, menulis surat untuk Allah lagi. Surat yang kali ini terasa lebih mendalam, lebih penuh harapan dan pertanyaan. Ia ingin tahu jawabannya, jawaban tentang takdirnya, tentang pertemuan itu, tentang kehidupan yang mungkin sedang ia jalani. Ya Allah, tulis Salsabila, aku tidak tahu apakah ini semua nyata atau hanya mimpi yang kau berikan. Tapi aku yakin, dalam setiap langkah yang aku ambil, aku tidak berjalan sendirian. Engkau selalu ada di sampingku. Jika aku salah, berikan aku petunjuk. Jika aku benar, beri aku kekuatan untuk terus berjalan. Saat menulis surat itu, sebuah perasaan aneh kembali hadir dalam dirinya. Seakan-akan ia merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Ia menoleh dan melihat bayangannya sendiri di kaca, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Namun, ketika ia menatap lebih dalam, bayangan itu seolah menghilang, meninggalkan rasa kosong yang sulit diungkapkan. Keesokan harinya, Salsabila menerima pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenal. Nama pengirimnya hanya tertulis sebagai Pangeran William. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini nyata? Apakah ia sedang bermimpi lagi? Salsabila, aku ingin berbicara lagi. Aku tahu kamu sedang berada di persimpangan jalan, dan aku ingin berbagi sesuatu denganmu. Temui aku di tempat yang biasa. Salsabila merasa dunia seakan berhenti sejenak. Ia melangkah dengan langkah ringan menuju tempat yang dimaksud, taman yang telah menjadi saksi bisu pertemuan mereka sebelumnya. Namun kali ini, hatinya lebih tenang. Sebuah perasaan aneh mengalir di dalam dirinya. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Saat tiba di taman, Pangeran William sudah menunggu di bangku panjang seperti sebelumnya. Kali ini, ia tidak mengenakan jas biru muda seperti dalam mimpi. Ia hanya mengenakan pakaian kasual dan duduk dengan sikap santai, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada raut wajahnya. Pangeran William tampak lebih serius, lebih penuh dengan beban yang sulit diungkapkan. Salsabila, kata Pangeran William saat ia mendekat, aku tahu kamu merasa bingung. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Tetapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Salsabila duduk di sampingnya, menunggu dengan penuh harap. Ini bukan tentang kita, lanjut Pangeran William. Ini tentang apa yang kamu lakukan. Tulisanmu telah menginspirasi banyak orang, tetapi aku tahu itu tidak cukup bagi kamu. Kamu ingin lebih, kan? Salsabila mengangguk pelan. Saya ingin tahu apakah semua ini nyata. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup saya. Pangeran William menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Salsabila. Tetapi kamu harus percaya bahwa takdir tidak selalu dapat kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan mempercayakan hasilnya pada Tuhan. Salsabila terdiam, mencoba menyerap setiap kata yang baru saja diucapkan. Tapi bagaimana jika ini semua hanya mimpi? Tanya Salsabila dengan suara hampir putus asa. Pangeran William tersenyum lembut. Mimpi atau kenyataan, kita tidak bisa memisahkannya dengan jelas.
Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan kita. Dan kita hanya bisa berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Salsabila menundukkan kepala, merenung. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam hatinya. Ia merasa seperti sedang belajar untuk menerima kenyataan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kenyataan yang datang dari Tuhan dan takdir yang lebih besar. "Terima kasih, Pangeran," kata Salsabila, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Saat Salsabila pulang ke kosannya, ia merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Mungkin, ia tidak akan pernah tahu apakah semua yang ia alami adalah nyata atau hanya mimpi. Namun, satu hal yang pasti, ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar jawaban. Ia telah menemukan ketenangan dalam menerima perjalanan hidupnya. Namun, saat ia menutup mata dan tidur malam itu, perasaan yang sama kembali hadir. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan mengisi pikirannya. Dan saat ia terbangun di pagi hari, ia kembali teringat pada kata-kata Pangeran William, "Mimpi atau kenyataan, kita tidak bisa memisahkannya dengan jelas." Dan untuk pertama kalinya, Salsabila merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup ini adalah campuran dari keduanya. Kehidupan Salsabila terus berjalan seperti biasa, tetapi sesuatu yang tak terungkap dalam hatinya terus mengganggunya. Mimpi-mimpi itu, pertemuan dengan Pangeran William, dan pesan-pesan yang diterimanya, semuanya terasa begitu nyata, tetapi tetap saja ada rasa ragu yang terus membayangi langkahnya. Ia bertanya-tanya, apakah semuanya hanya sekadar ilusi ataukah ini adalah bagian dari takdir yang tak dapat ia pahami sepenuhnya? Malam itu, setelah menyelesaikan beberapa tugas kuliah dan menyapa teman-teman sekelasnya, Salsabila duduk di sudut kamarnya. Ia menatap layar ponselnya, scrolling media sosial, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari perasaan kosong yang tiba-tiba muncul. Namun, matanya terhenti pada sebuah berita besar yang muncul di beranda. Pangeran William mengadakan konferensi pers tentang proyek kemanusiaan terbaru, dihadiri oleh berbagai tokoh internasional. Salsabila merasa jantungnya berdebar. Berita itu membuatnya teringat akan pertemuan mereka di taman beberapa waktu lalu. Pangeran William, bagaimana bisa ia berada begitu dekat dengan seseorang yang tak pernah ia kenal sebelumnya? Dan lebih penting lagi, mengapa pangeran itu seakan merasa ada hubungan spiritual dengan dirinya? Ketika ia menutup ponsel, matanya kembali menatap lembaran surat-suratnya yang sudah mulai menumpuk. Surat-surat untuk Allah. Salsabila merasa seperti ia sedang berkomunikasi dengan Tuhan melalui tulisan-tulisan itu. Tapi kali ini, surat itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang harus ia sampaikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar doa dan harapan. Dengan hati yang penuh keraguan dan keinginan untuk memahami, Salsabila mulai menulis. "Ya Allah, apakah aku benar-benar layak untuk merasakan semua ini? Semua yang terjadi di hidupku, semua yang kuanggap sebagai mimpi, apakah itu tanda darimu? Atau hanya ilusi yang aku ciptakan sendiri? Aku takut, ya Allah, aku takut ini semua hanyalah permainan pikiran dan aku hanya mengejar sesuatu yang tak bisa kugapai." Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu. Ia merasa kebingungannya semakin besar. Apakah hidupnya memang akan berakhir dengan kebingungannya tentang apa yang nyata dan apa yang tidak? Tetapi, tak ada jawaban yang datang malam itu. Hanya kesepian yang semakin dalam. Hari berikutnya, Salsabila mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan sekelompok mahasiswa internasional dalam sebuah webinar yang diadakan oleh sebuah universitas terkemuka di London. Webinar ini menjadi langkah pertama dalam perjalanan internasionalnya, yang tanpa sadar mulai menghubungkan dirinya dengan dunia luar, dunia yang selama ini hanya ia impikan. Namun, meskipun bersemangat, ada satu perasaan yang terus menghantui. Ketika ia melangkah ke panggung virtual, bayangan Pangeran William seakan hadir di setiap sisi layar. Bayangan itu terus mengingatkannya pada percakapan mereka, tentang takdir, tentang dunia yang lebih besar dari apa yang ia tahu. "Selamat datang, Salsabila," kata moderator webinar. "Kami sangat senang bisa mendengarkan pandangan Anda tentang pentingnya dakwah di era modern ini." Salsabila menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia mulai berbicara tentang peran media sosial dalam menyebarkan pesan Islam, tentang pentingnya keikhlasan dalam setiap tindakan, dan bagaimana teknologi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Suaranya mantap, tetapi di dalam hati, ada perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Semakin lama ia berbicara, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang.
Kata-katanya yang mengalir begitu lancar tiba-tiba terasa kosong. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, namun mengapa ada perasaan sepi yang terus mengikutinya? Ia mulai berpikir lagi tentang Pangeran William, tentang dunia yang mungkin lebih besar dari yang ia bisa bayangkan, dan apakah ia benar-benar bisa menjadi bagian darinya? Malam itu, setelah selesai dengan seminar, Salsabila kembali ke kosannya dengan hati yang penuh perasaan. Semua yang ia alami terasa seperti mimpi yang tak pernah berakhir. Ia menatap surat-suratnya lagi, tetapi kali ini ada perasaan lain yang lebih mendalam. Seakan ada keinginan yang lebih besar untuk menulis sesuatu yang benar-benar bisa mewakili hatinya. Ia menulis lagi, "Ya Allah, aku ingin sekali tahu apakah aku hanya terjebak dalam dunia impian yang tak bisa kugapai. Semua yang terjadi di hidupku terasa begitu nyata, namun adakah ini benar-benar bagian dari takdirmu? Atau apakah ini hanya kebetulan semata? Aku takut jika aku hanya mengejar bayangan, bukan kenyataan yang sesungguhnya." Seiring Salsabila menulis, sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul di benaknya. Kenangan tentang masa kecilnya di desa, tentang ibunya yang selalu memberinya pelukan hangat setiap kali ia merasa takut atau bingung. Ibunya selalu bilang bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan hanya dengan sabar dan doa, kita bisa menghadapinya. Tetapi sekarang, setelah semua yang ia alami, Salsabila merasa seperti berada di persimpangan jalan. Tidak ada jalan yang jelas di depannya. Ia hanya bisa melangkah, mencoba untuk memahami semua yang terjadi. Namun, dalam hatinya, ada sebuah harapan yang tetap hidup, bahwa suatu hari, segala sesuatu akan menemukan jalan menuju kepastian. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ternyata, itu adalah pesan dari seseorang yang sangat ia kenal. Teman lama yang kini tinggal di luar negeri. Temannya mengirimkan sebuah artikel tentang pertanyaan-pertanyaan takdir dalam hidup. Artikel itu membahas tentang bagaimana hidup seringkali memberikan tanda-tanda yang tak dapat kita pahami, dan bagaimana kita harus belajar untuk menerima ketidakpastian dengan hati yang lapang. Salsabila tersenyum tipis. Pesan itu terasa seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin, ini adalah cara Allah memberikan petunjuk, bahwa hidup tidak selalu harus jelas dan pasti. Kadang, kita hanya perlu berjalan dengan iman dan keikhlasan, meskipun kita tidak tahu kemana jalan itu akan membawa kita. Malam itu, ketika ia kembali berbaring di tempat tidurnya, Salsabila merasa tenang. Tidak ada lagi kebingungannya yang mengganggu. Meskipun ia tidak tahu pasti apakah ini semua adalah mimpi atau kenyataan, ia tahu satu hal, ia harus terus melangkah, dengan harapan bahwa Allah akan membimbingnya melalui semua kebingungannya. Ia menulis surat terakhir malam itu. "Ya Allah, aku serahkan semua kebingunganku padamu. Aku mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aku yakin Engkau selalu ada di sisiku. Jika ini hanya mimpi, izinkan aku terus hidup seperti ini, dengan keyakinan bahwa Engkau selalu mendengarkan surat-suratku." Salsabila menutup mata, merasakan kehangatan di dalam hatinya, seolah-olah Tuhan sedang memeluknya, memberikan rasa tenang yang selama ini ia cari. Salsabila merasa seperti dunia di sekelilingnya terus berputar tanpa henti. Setiap langkah yang ia ambil seolah-olah membawa ia semakin dekat pada tujuan yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Namun, meskipun hidupnya berjalan dengan ritme yang cepat, ada bagian dalam dirinya yang merasa kosong. Sementara itu, surat-suratnya yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dari hatinya, namun kadang-kadang, ia merasa seperti tak ada jawaban yang datang dari sisi Allah. Di tengah kebingungannya, Salsabila merasa sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa dunia di luar sana, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponselnya, ternyata lebih dari sekadar impian. Ada keinginan untuk mengubah persepsinya, untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Hari itu, setelah ia selesai mengajar ngaji dan mengikuti kelas di universitas, Salsabila duduk di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Di sana, ia melihat beberapa orang asing sedang berbicara tentang sebuah konferensi besar yang akan diadakan di London. Konferensi itu membahas tentang pendidikan Islam dan keterlibatan pemuda dalam menyebarkan pesan perdamaian. Salsabila terkejut ketika mendengar bahwa Pangeran William, yang sering muncul dalam mimpinya, akan menjadi salah satu pembicara utama. Salsabila merasa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga bahwa seseorang yang begitu dekat dalam pikirannya akan berbicara di hadapan dunia, namun di sisi lain, ia merasa terasing.
Mengapa ia merasa seperti bagian dari takdir yang lebih besar? Mengapa Pangeran William yang pernah ia doakan dalam diam itu kini berada di hadapan banyak orang, sementara dirinya hanya seorang gadis desa yang tak pernah benar-benar dikenal? Namun, satu hal yang pasti, kesempatan ini adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Pangeran William, bisik Salsabila pada dirinya sendiri. Tentu ada alasan kenapa aku terus bermimpi tentangnya. Salsabila memutuskan untuk menghadiri konferensi tersebut. Walaupun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang besar dan berisiko, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus ia jalani. Ia ingin melihat lebih dekat, tidak hanya Pangeran William, tetapi juga dunia luar yang selama ini ia hanya dengar dan baca dalam buku sejarah. Beberapa minggu kemudian, Salsabila tiba di London, sebuah kota yang jauh berbeda dengan desa kecil di Sumatera Barat tempat ia dibesarkan. Ia tidak merasa asing di sana, seolah-olah hidupnya telah terbiasa dengan semua perubahan ini, meskipun itu baru pertama kali ia menginjakkan kaki di luar negeri. Ia merasakan sebuah kehadiran yang luar biasa dalam setiap langkahnya. Seperti ada sesuatu yang besar menunggunya. Hari pertama konferensi, suasananya sangat formal. Para pembicara duduk dengan anggun di atas panggung, berbicara tentang berbagai topik, termasuk pengaruh dakwah di dunia barat dan bagaimana pemuda dapat memimpin perubahan. Pangeran William menjadi salah satu tokoh yang paling dinantikan. Salsabila merasa jantungnya berdebar saat pengumuman pembicara berikutnya diumumkan. Ketika Pangeran William melangkah ke podium, Salsabila merasa seolah-olah waktu terhenti. Pria itu tampak lebih nyata daripada dalam mimpinya. Wajahnya yang penuh ekspresi, senyum yang tulus, dan tatapannya yang dalam membuat Salsabila merasa ia mengenal pangeran itu lebih baik daripada yang ia kira. Pangeran William berbicara tentang dunia yang penuh tantangan, tentang pentingnya keterlibatan pemuda dalam perubahan sosial, dan tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setiap kata yang diucapkannya terasa begitu menyentuh. Salsabila merasa seolah-olah ia sedang mendengarkan seseorang yang mengerti apa yang ia rasakan dalam hatinya. Ada rasa kedekatan yang luar biasa, seolah-olah ia dan Pangeran William berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa harapan dan impian. Setelah acara berakhir, Salsabila merasa tak sabar untuk berbicara dengannya. Ia tahu ini adalah kesempatan langka. Tanpa ragu, ia mendekati Pangeran William yang sedang berbincang dengan beberapa tokoh penting. "Permisi, Pangeran," kata Salsabila dengan suara bergetar. Saya Salsabila Raihana, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kata-kata Anda tadi, saya merasa terinspirasi untuk terus memperjuangkan apa yang saya yakini." Pangeran William menoleh dan tersenyum hangat. "Salsabila Raihana, ya, saya pernah membaca akun Anda, Surat untuk Allah. Kata-kata Anda sangat menyentuh, benar-benar." Salsabila terkejut. "Benarkah? Anda membaca tulisan saya?" Pangeran William mengangguk. "Ya, saya merasa kata-kata Anda membawa kedamaian, seperti doa yang penuh harapan." "Teruskanlah menulis, Salsabila. Dunia membutuhkan suara-suara seperti milikmu." Kata-kata Pangeran William itu membuat Salsabila terdiam sejenak. Ia merasa seperti dunia ini mempertemukan dirinya dengan seseorang yang benar-benar memahami jalan yang ia pilih. Tetapi, ada perasaan aneh yang datang begitu saja. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi yang sangat nyata. Seolah-olah hidupnya telah disusun sedemikian rupa agar ia bisa bertemu dengan Pangeran William. Namun, hatinya kembali bertanya, apakah ini kenyataan atau hanya ilusi yang terbentuk dari keinginannya untuk menjadikannya nyata? Malam itu, di kamar hotel yang sederhana, Salsabila duduk memandangi langit London yang gelap. Ia teringat kembali pada surat yang ia tulis beberapa waktu lalu. "Ya Allah, jika Engkau benar-benar mendengarkan surat-suratku, tunjukkanlah jalanmu padaku. Aku merasa terperangkap di antara mimpi dan kenyataan. Apakah aku hanya berlarian mengejar sesuatu yang tak akan pernah kucapai, ataukah ini adalah takdirmu yang harus aku jalani?" Salsabila menatap langit, berharap bisa merasakan jawaban itu. Tapi malam ini, tidak ada jawaban yang datang. Yang ada hanyalah sebuah rasa ketenangan yang sulit ia ungkapkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang ia tahu, perjalanan hidupnya, entah itu nyata atau hanya mimpi, telah mengajarkannya banyak hal tentang arti ketulusan, harapan, dan keyakinan. Dan kini, dengan keberanian baru, ia melangkah ke hari berikutnya. Pagi di London terasa dingin, meskipun musim panas sudah hampir datang. Salsabila terbangun lebih awal dari biasanya.
Malam tadi, ia tertidur dengan banyak pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Sesuatu dalam dirinya merasa terguncang setelah pertemuan dengan Pangeran William. Kata-kata pria itu masih bergema dalam pikirannya. "Saya pernah membaca akun Anda, Surat untuk Allah. Kata-kata Anda sangat menyentuh, benar-benar." Kalimat itu seolah menghubungkan dunia yang ia impikan dengan dunia yang ia jalani sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, Salsabila merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kebanggaan atau perasaan bahagia karena dapat bertemu dengan Pangeran William. Ia merasa seperti terhubung dengan sebuah tujuan yang lebih besar. Ada kekuatan dalam setiap langkah yang ia ambil, dan takdir sepertinya sedang menariknya menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Salsabila duduk di jendela kamar hotel, memandang jalanan London yang sibuk. Ia menghirup udara dingin dan mendalam, mencoba meresapi momen ini. Semuanya terasa seperti mimpi yang begitu indah. Tapi tetap saja, ia merasa ada yang ganjil. Seperti ada jarak antara apa yang ia rasakan dan kenyataan yang ada di sekitarnya. Apakah semua ini nyata? Pikirnya dalam hati. Ia menulis surat kepada Allah. Seperti biasa, berharap jawaban akan datang. Setelah sarapan, Salsabila memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat di London. Ia ingin merasakan lebih banyak tentang kota ini, mempelajari lebih dalam tentang budaya dan sejarahnya. Namun, tidak ada yang bisa mengubah perasaan dalam dirinya yang terus bergelora. Rasanya ada semacam ketegangan batin antara dunia yang ia impikan dan dunia yang nyata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap percakapan yang ia dengar, seolah memantulkan suara dari mimpi-mimpinya yang belum usai. Di tengah kebingungannya, Salsabila menerima sebuah undangan tak terduga. Ia diundang oleh komunitas Muslim internasional untuk menjadi pembicara di sebuah acara yang akan diselenggarakan di London beberapa hari lagi. Mereka telah mengetahui tentang tulisan dan akun Surat untuk Allah miliknya yang viral di media sosial. Ini adalah kesempatan langka untuk berbagi pemikiran dan pengalaman dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Salsabila merasa terkejut sekaligus bingung. Ia tak pernah membayangkan akan berada di panggung yang sama dengan orang-orang besar, berbicara di depan ribuan orang. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah peluang untuk lebih memperkenalkan dirinya, tidak hanya sebagai seorang penulis, tetapi sebagai seseorang yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Hari berikutnya, Salsabila pergi untuk mempersiapkan presentasi dan pidatonya. Ia merasa gelisah, namun ada sebuah rasa kedamaian yang tiba-tiba datang begitu saja. Seolah-olah setiap kalimat yang akan ia sampaikan sudah tertulis dalam hatinya. Tanpa ragu, ia mulai menulis poin-poin penting yang akan ia bicarakan. Hari acara pun tiba. Salsabila duduk di belakang panggung, merasakan ketegangan yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang. Ia memandang ribuan orang yang duduk di kursi, menunggu giliran untuk mendengarkan pidatonya. Ada rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan, namun di sisi lain, ada keyakinan yang menguat dalam dirinya. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbicara tentang apa yang benar-benar ia percayai, untuk menyampaikan pesan yang selama ini hanya ia tulis dalam surat-suratnya. Ketika namanya dipanggil, Salsabila melangkah ke atas panggung. Suasana sepi sejenak, dan ia merasakan dunia seperti berhenti sejenak. Ia menatap audiens yang ada di depannya, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini," mulai Salsabila dengan suara sedikit gemetar. "Tapi saya percaya bahwa semuanya terjadi karena satu alasan, karena saya dipilih untuk berbagi sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Kisah hidup saya mungkin biasa, saya berasal dari desa kecil di Indonesia, namun di setiap langkah saya tahu Allah mendengarkan surat-surat saya, dan suatu hari, saya yakin akan ada yang membaca surat-surat itu dan memberi dampak." Salsabila menghela napas, merasa lebih tenang seiring berjalannya waktu. Kata-katanya mengalir begitu saja, seolah-olah ia berbicara langsung kepada Allah. Ia berbicara tentang pentingnya menulis untuk berbagi rasa, tentang betapa setiap suratnya adalah doa yang penuh harapan, tentang keyakinan bahwa dunia ini bisa lebih baik jika setiap orang menyadari bahwa mereka bukan hanya individu, tetapi bagian dari sebuah tujuan yang lebih besar. Sesekali, Salsabila melihat ke arah penonton. Di barisan paling depan, ia melihat sosok yang dikenalnya. Pangeran William, yang selama ini hanya ada dalam mimpinya, duduk dengan serius mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, Salsabila merasa dunia ini bukan hanya tentang dirinya lagi.
Ini adalah tentang semua orang yang ingin mendengar suara kebenaran dan harapan. Setelah pidato selesai, banyak orang yang datang kepadanya, mengucapkan terima kasih dan memberi dukungan. Namun, yang paling mengesankan adalah ketika Pangeran William mendekat dan memberikan ucapan selamat. "Salsabila," katanya dengan senyum ramah, "saya sangat terkesan dengan apa yang Anda sampaikan. Kata-kata Anda begitu tulus dan penuh harapan. Teruskanlah berbicara, karena dunia membutuhkan suara seperti milik Anda." Salsabila merasa terharu. Ini adalah momen yang ia impikan selama bertahun-tahun, tetapi tetap saja, ada bagian dalam dirinya yang merasa seolah-olah ini lebih dari sekadar kenyataan. Ia merasa seperti berada dalam sebuah kisah yang melibatkan takdir dan kebetulan yang luar biasa. Malam itu, setelah acara selesai, Salsabila duduk sendirian di balkon hotel, memandangi langit yang penuh bintang. Ia merenung, berusaha memahami perasaan yang ia rasakan. Semua yang terjadi dalam hidupnya terasa begitu cepat, seperti sebuah perjalanan yang tak pernah ia rencanakan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "apakah semua ini nyata? Ataukah aku hanya terjebak dalam mimpi yang begitu indah?" Saat itu, angin malam yang dingin menyentuh wajahnya, dan seolah memberikan jawaban. Apapun yang terjadi, apapun yang ia rasakan, ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Mimpi atau kenyataan, semua itu hanyalah langkah menuju takdir yang lebih besar. Namun, di dalam hatinya, ada satu harapan yang tak pernah pudar, bahwa ia akan terus menulis, terus bermimpi, dan terus percaya bahwa Allah akan selalu mendengar setiap surat yang ia kirimkan. Sebab, kadang-kadang, mimpi yang indah adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Salsabila terbangun di pagi hari dengan perasaan yang campur aduk. Mimpi-mimpi indah tentang pertemuannya dengan Pangeran William dan semua kejadian luar biasa lainnya masih segar dalam pikirannya. Namun, di satu sisi, ia merasa ada jarak yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Semua yang ia alami, bertemu orang-orang besar, berbicara di depan ribuan orang, rasanya seperti sesuatu yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Seiring berjalannya waktu, perasaan tersebut semakin kuat. Ia merasa terjebak di antara dunia nyata dan dunia mimpinya. Setiap hari, ketika ia bangun, ia harus mengingatkan dirinya bahwa ia berada di London, bahwa ini adalah kesempatan nyata untuk berbagi kisah hidupnya. Tapi, dalam kedalaman hatinya, ada perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, perasaan bahwa ia belum benar-benar menemukan apa yang ia cari. Di malam hari, setelah berkeliling kota dan menjelajahi banyak tempat bersejarah di London, Salsabila kembali ke kamar hotel. Ia duduk di meja kecil yang ada di sudut ruangan, mengambil buku catatannya, dan mulai menulis. Surat untuk Allah, itulah yang selalu ia lakukan setiap malam. "Ya Allah, aku tahu Engkau selalu mendengarkan," tulisnya dengan hati yang penuh keraguan. "Tapi kadang aku merasa seperti sedang hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku merasa hidupku sangat penuh dengan berkat, dengan kesempatan yang luar biasa. Namun di sisi lain, aku merasa seperti aku hanya bermimpi, seolah-olah semua ini hanyalah sebuah ilusi." Ia berhenti sejenak, merenung. Terkadang, hidup memang terasa seperti mimpi. Semua yang terjadi begitu cepat dan tak terduga. Seperti sebuah cerita yang datang tanpa peringatan, tanpa persiapan. Namun, apakah itu berarti bahwa ia harus berhenti bermimpi? Ataukah ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani? "Aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih besar, ya Allah," lanjutnya dalam surat itu. "Aku merasa seperti aku tak seharusnya hanya berada di sini, berbicara tentang diriku sendiri, seharusnya ada sesuatu yang lebih. Mungkin ini adalah jalan yang harus aku lalui, tetapi aku tidak tahu apa yang sedang Engkau persiapkan untukku." Setelah menulis surat itu, Salsabila menutup buku catatannya dan berbaring di tempat tidurnya. Matanya menatap langit-langit, berusaha memahami perasaannya sendiri. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Namun apa itu? Apa yang harus ia lakukan untuk menemukan jawaban atas keraguannya? Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum lengkap dalam hidupnya, meskipun ia telah berada di tempat yang selama ini hanya ia impikan. Hari berikutnya, Salsabila mendapat undangan untuk bertemu dengan seorang tokoh agama terkenal di dunia. Ia terkejut dan merasa terhormat, namun di sisi lain, ada perasaan gugup yang datang begitu saja.
Tokoh tersebut merupakan seorang ulama besar yang banyak dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Pertemuan itu berlangsung di sebuah masjid besar di London, yang juga menjadi pusat dakwah internasional. Saat Salsabila tiba di masjid itu, ia merasakan ketenangan yang mendalam. Masjid ini begitu besar dan megah, dengan desain yang memukau. Namun, ada sesuatu yang lebih memukau dalam dirinya, perasaan bahwa ia sedang berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Takdir seolah-olah menuntunnya ke sini. Di ruang pertemuan, Salsabila bertemu dengan ulama besar yang telah mengundangnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, dakwah, hingga pentingnya menulis untuk menyebarkan kebaikan. Namun, ada satu pertanyaan yang mengusik pikiran Salsabila. Apakah saya sudah berada di jalur yang benar? Tanyanya kepada ulama tersebut, setelah lama terdiam. Apakah semua yang saya lakukan ini sudah cukup untuk memberi dampak bagi orang lain? Ulama itu tersenyum lembut, matanya penuh dengan kebijaksanaan. Salsabila, jawabnya dengan suara tenang. Kita tidak bisa mengukur dampak kita terhadap dunia ini. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tulis, tidak selalu harus terlihat atau diakui oleh orang lain. Yang penting adalah ikhlas. Jika kamu ikhlas, Allah akan melihat dan mengatur jalanmu. Jangan pernah ragu, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari takdirnya. Kata-kata itu membuat Salsabila terdiam. Ia merasa seperti mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Ia tidak perlu meragukan takdirnya, karena Allah yang Maha mengetahui segala hal. Semua yang ia alami, semua yang ia rasakan, adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang lebih besar. Malam itu, setelah pertemuan dengan ulama besar itu, Salsabila duduk di balkon hotel, merenung. Langit London begitu cerah, bintang-bintang berkilauan di atasnya. Ia menulis lagi surat untuk Allah. Ya Allah, aku merasa lebih tenang sekarang. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan, dan aku tidak akan pernah berhenti menulis surat-suratku untuk MU. Meski terkadang aku merasa ragu dan terjebak dalam keraguan, aku tahu bahwa setiap langkahku adalah bagian dari takdir MU. Terima kasih, ya Allah, untuk setiap kesempatan ini. Namun, di dalam hatinya, ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah semua ini nyata? Apakah semuanya hanya bagian dari mimpi yang sangat indah? Ia tidak tahu jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, selama ia terus menulis, selama ia terus bermimpi, selama ia tetap ikhlas dalam setiap langkahnya, maka takdir akan menunjukkan jalan yang terbaik untuknya. Hari-hari berlalu, dan Salsabila semakin dikenal dalam kalangan dakwah internasional. Wawancara demi wawancara, pertemuan demi pertemuan, ia semakin sering diminta berbicara di hadapan publik. Namun, meskipun ia semakin sering mendapat perhatian, ada satu hal yang terus menghantui hatinya, rasa kesendirian yang tidak bisa ia hilangkan. Di tengah gemerlapnya London, di tengah kesibukannya yang tak pernah berhenti, Salsabila merasa terasing. Ia merasa jauh dari rumah, jauh dari keluarganya, dan yang lebih dalam, jauh dari dirinya sendiri. Ia merasa seolah-olah sedang hidup dalam dua dunia, dunia yang penuh dengan kesuksesan luar biasa, tetapi juga dunia yang semakin menjauhkan dirinya dari kedamaian sejati. Pada suatu malam yang penuh angin dingin, Salsabila berjalan seorang diri di sepanjang sungai Thames. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan, menciptakan bayangan yang indah di permukaan air. Namun, hatinya tetap gelisah. Ia merasa seperti ada kekosongan dalam dirinya yang tidak bisa diisi dengan semua yang ia capai. Ia berhenti sejenak di tepi sungai, menatap bintang-bintang yang berkilauan. Sebuah pesan singkat muncul di ponselnya, sebuah undangan untuk bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Pangeran William, yang selama ini hanya ia kenal lewat dunia maya, ingin bertemu dengannya. Ia tidak tahu bagaimana merespons. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menginspirasi jutaan orang, seseorang yang selalu ia doakan, ingin bertemu dengannya. Tetapi, di sisi lain, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Apakah ini takdir yang lebih besar? Ataukah hanya bagian dari mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata? Salsabila berjalan pulang ke hotel dengan perasaan campur aduk. Ketika ia tiba, ia membuka jendela dan menatap langit malam. Seperti biasa, ia menulis surat untuk Allah, mencoba mencari kedamaian dalam kata-kata. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau tentukan, aku serahkan segala urusanku kepada MU. Tetapi jika ini hanya sebuah ilusi, jika ini hanya sebuah mimpi, aku berharap Engkau membimbingku untuk tetap ikhlas dan tidak tergoda oleh segala kepalsuan dunia. Surat itu ia lipat,
dan kembali menatap langit yang gelap. Ia ingin percaya bahwa semuanya adalah bagian dari takdir, bahwa tak ada yang kebetulan, namun ada ketakutan yang tersembunyi dalam hatinya, takut bahwa semuanya hanyalah sebuah ilusi, sebuah dunia yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Keesokan harinya, Salsabila memutuskan untuk pergi memenuhi undangan itu. Ia mengenakan gaun sederhana, tidak berlebihan, namun cukup elegan untuk pertemuan penting ini. Ketika ia tiba di lokasi yang telah ditentukan, ia disambut oleh seorang pelayan yang mengantarnya ke sebuah ruang besar yang mewah. Di dalam ruangan itu, Pangeran William sudah menunggu. Pria itu tersenyum ketika melihatnya masuk, dan Salsabila merasa seolah-olah waktu terhenti sejenak. Wajahnya sangat familiar, tetapi pada saat yang sama, ia merasa seperti ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihatnya. "Selamat datang, Salsabila," kata Pangeran William dengan suara yang tenang namun penuh kehangatan. "Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda." Salsabila merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan tiba-tiba menghilang. Ia hanya bisa mengangguk, berusaha meredakan kegugupan dalam dirinya. Pangeran William mempersilakannya duduk, dan mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari karya Salsabila yang menginspirasi banyak orang, hingga kehidupan pribadi mereka masing-masing. Tetapi ada satu hal yang Salsabila rasakan dengan sangat jelas, sebuah ikatan yang tak terucapkan, sebuah pemahaman yang hanya bisa dirasakan oleh hati. "Saya membaca tulisan Anda setiap malam," kata Pangeran William, tatapannya penuh rasa kagum. "Ada sesuatu yang sangat dalam dan tulus dalam setiap kata yang Anda tulis. Itu membuat saya teringat pada ibu saya. Dia selalu mengajarkan saya untuk tetap rendah hati, untuk selalu menjaga hati." Mendengar kata-kata itu, Salsabila merasa seolah-olah semua yang ia alami selama ini, semua mimpi dan doa-doanya, seolah-olah mulai menyatu menjadi satu kenyataan. Namun, di balik perasaan itu, ada juga keraguan yang terus menghantuinya. Apakah pertemuan ini nyata? Apakah perasaan yang ia rasakan hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh mimpi-mimpinya? Saat pertemuan itu berakhir, Salsabila dan Pangeran William berjalan bersama menuju keluar. Mereka saling berbicara dengan akrab, seolah mereka telah lama saling mengenal. Namun, ketika mereka berpamitan, Pangeran William berkata sesuatu yang tak terduga. "Salsabila," katanya dengan suara lembut, "saya tahu kita baru bertemu, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan pernah meragukan takdir. Semua yang terjadi pada Anda, termasuk pertemuan ini, adalah bagian dari rencana yang lebih besar." Kata-kata itu menggema di hati Salsabila. Ia tersenyum, merasa tersentuh oleh kehangatan yang ditunjukkan oleh Pangeran William. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah ini nyata? Apakah ini adalah takdir yang sesungguhnya? Malam itu, setelah pertemuan yang mengesankan dengan Pangeran William, Salsabila kembali ke kamar hotelnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia menatap surat yang telah ia tulis sebelumnya, dan kembali melanjutkan kalimatnya. "Ya Allah, jika ini semua nyata, aku bersyukur kepadamu. Namun jika ini hanya sebuah mimpi, aku tetap akan bersyukur karena Engkau telah memberi aku kesempatan untuk merasakannya, meski hanya dalam mimpi." Surat itu ia lipat, lalu menaruhnya di bawah bantal, seperti yang biasa ia lakukan setiap malam. Sebelum tidur, ia menatap langit lewat jendela, mencoba mencari kedamaian dalam diri sendiri. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini, sesuatu yang lebih penting dari pertemuan itu. Dan ia tahu, tak ada yang perlu ia ragukan lagi. Mimpi atau kenyataan, ia harus tetap berjalan dengan ikhlas, dengan hati yang penuh rasa syukur. Kehidupan Salsabila semakin penuh dengan kesempatan yang tak terduga. Setelah pertemuannya yang menggugah bersama Pangeran William, undangan demi undangan datang kepadanya, menjadikannya seorang figur yang dikenali di seluruh dunia. Tak hanya dalam lingkup dakwah, tetapi juga dalam berbagai forum internasional yang mengangkat isu-isu besar, mulai dari perdamaian dunia hingga kesejahteraan umat manusia. Namun, meskipun hidupnya terasa penuh dengan pencapaian luar biasa, Salsabila merasa semakin terjebak dalam kehidupannya yang serba glamor. Ia merindukan ketenangan, kehangatan rumah yang penuh kasih, dan hal-hal sederhana yang pernah ia nikmati semasa kecil. Ia merindukan ketenangan hati yang dulu ia rasakan saat menulis surat kepada Allah. Pada suatu pagi yang cerah, Salsabila terbang ke sebuah konferensi internasional di New York, Amerika Serikat.
Konferensi ini bertajuk Kekuatan Doa dan Harapan dalam Dunia Global, dan Salsabila diundang untuk berbicara sebagai salah satu pembicara utama. Panggung besar yang disiapkan untuknya begitu megah, dan ribuan mata memandang penuh harap. Salsabila merasa gugup, seperti pertama kali ia berbicara di depan publik. Meskipun ia telah berpengalaman, kali ini suasananya sangat berbeda. Ia merasa tidak hanya berbicara tentang dirinya, tetapi juga tentang tanggung jawab yang sangat besar sebagai suara bagi banyak orang yang membutuhkan harapan. Sebelum naik ke panggung, ia duduk sebentar di ruang tunggu, menatap pemandangan kota yang tampak begitu sibuk di luar jendela. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali pesan yang pernah ia tulis dalam surat-suratnya. Ya Allah, kuatkan aku. Biarkan aku tetap menjadi cahaya, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang lain. Saat ia melangkah ke podium dan menyapa hadirin dengan senyum tulus, sebuah perasaan yang tak terungkapkan mengalir dalam dirinya. Di balik sorotan lampu, di hadapan ribuan orang yang menanti, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang harapan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang terjebak dalam kegelapan dunia mereka. Setelah menyampaikan pidatonya, Salsabila meninggalkan panggung dengan langkah ringan. Tetapi di belakang layar, seorang pria dengan jas hitam rapi sudah menunggunya. Pria itu mengenakan topi hitam dan kacamata gelap, tampak tidak mencolok, tetapi aura yang terpancar darinya sangat berbeda. Salsabila mengenalnya, Pangeran William. "Apa kabar, Salsabila?" tanya Pangeran William dengan senyum hangatnya. "Saya mendengar pidato Anda. Sangat menginspirasi." Salsabila terkejut melihatnya di tempat ini. Sejak pertemuan mereka sebelumnya di London, ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi begitu cepat. Namun, perasaan itu bukan sekadar kejutan. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada kekuatan tak terucapkan yang menghubungkan mereka, sesuatu yang mengingatkan pada takdir yang lebih besar. "Terima kasih, Pangeran," jawab Salsabila dengan suara yang sedikit gemetar. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini semua terjadi begitu cepat." Pangeran William tersenyum, lalu mengangguk. "Terkadang, takdir datang dengan cara yang tidak kita duga. Kita hanya perlu belajar untuk menerima dan terus melangkah." Mereka berbincang sebentar tentang kehidupan mereka masing-masing, tentang bagaimana mereka berjuang melalui kehilangan dan menghadapi tantangan hidup. Namun, Salsabila merasa ada yang berbeda kali ini. Pangeran William tampak sangat tulus, sangat memahami, dan ia mulai merasa lebih dekat dengannya daripada yang ia bayangkan. "Apakah Anda merasa berat, Salsabila?" tanya Pangeran William, suaranya penuh perhatian. "Semakin besar nama Anda, semakin besar pula tanggung jawab yang Anda emban. Anda bukan hanya milik diri Anda sendiri lagi." Salsabila terdiam sejenak, merenung dengan dalam. "Terkadang, saya merasa terjebak dalam kehidupan ini. Semua yang saya capai, semua orang yang saya temui, terasa begitu jauh dari siapa saya sebenarnya. Saya merindukan kedamaian yang dulu saya rasakan." Pangeran William menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Saya mengerti. Kadang, dalam pencarian kita untuk membantu orang lain, kita lupa untuk membantu diri kita sendiri. Anda harus mencari kembali apa yang memberi Anda kedamaian, Salsabila. Tak ada yang lebih berharga daripada menemukan kembali diri Anda sendiri." Setelah pertemuan itu, Salsabila kembali ke hotel dengan perasaan yang bercampur aduk. Kata-kata Pangeran William terus terngiang dalam pikirannya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, terjebak di antara dunia yang penuh harapan dan dunia yang semakin jauh dari dirinya. Ia merasa seperti seorang pemimpi yang tidak tahu lagi apakah ia sedang berjalan dalam kenyataan atau hanya sekadar berada dalam dunia impian. Malam itu, ia membuka kotak suratnya, sebuah kotak kayu yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Dengan hati yang gelisah, ia mulai menulis surat seperti yang biasa ia lakukan. "Ya Allah, aku merasa sangat kehilangan. Aku berkelana jauh mencari kedamaian, tetapi semakin jauh aku pergi, semakin aku merasa terasing. Jika Engkau membaca surat-suratku, aku mohon, tuntunlah aku untuk kembali menemukan kedamaian yang sejati. Jika ini adalah takdir MU, aku siap. Tetapi jika ini hanyalah sebuah ujian, beri aku kekuatan untuk terus berdiri dengan teguh." Ia menyimpan surat itu dengan hati yang penuh harap. Sebelum tidur, ia menatap langit melalui jendela, berharap suatu saat ia akan menemukan jawaban dari segala keresahan yang ada dalam hatinya. Namun, dalam tidur yang datang, Salsabila terjebak dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah tempat yang sangat familiar.
Itu adalah taman tempat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini, Pangeran William tidak ada di sana. Yang ada hanyalah sebuah surat untuk Allah. Saat ia membuka surat itu, ia membaca kalimat yang tertulis dengan jelas. Ya Allah, jika ini semua hanyalah mimpi, maka biarkanlah aku terus berjalan dalam dunia nyata yang Engkau inginkan. Salsabila terbangun dengan hati yang berdebar. Mimpi itu terasa begitu nyata, namun ia tak tahu lagi apakah itu adalah sebuah petunjuk, atau hanya sekadar bayangan dari pikirannya sendiri. Dalam keheningan malam, ia menulis lagi, dan surat itu, untuk pertama kalinya, ditujukan kepada dirinya sendiri. Salsabila tidak bisa memungkiri, setelah pertemuannya dengan Pangeran William di New York, ia merasa ada suatu kelegaan dalam hatinya. Kata-kata Pangeran William tentang mencari kedamaian batin semakin menggelora dalam pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan selama ini benar-benar memberikan kedamaian yang ia cari, atau justru menjauhkan dirinya dari hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. Di tengah kesibukannya yang padat, ia memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenung, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Pada suatu akhir pekan, ia mengunjungi sebuah tempat yang selalu ia rindukan sejak kecil, masjid kampung halaman yang penuh dengan kenangan masa lalu. Kembali ke masjid itu, Salsabila merasa seperti kembali pulang. Aroma kayu dan wangi air wudhu mengingatkannya pada masa kecil, saat ia belajar mengaji di sana. Suasana yang tenang dan damai membuatnya bisa berpikir dengan jernih. Ia duduk di salah satu sudut masjid, menatap langit biru yang memancar lewat kaca jendela. Di luar, angin sepoi-sepoi berhembus, membawa kesegaran yang menenangkan. Salsabila menutup matanya, dan dalam hening, ia memulai percakapan dengan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku cari, pikirnya dalam hati. Kenapa aku merasa tertekan meskipun segalanya terlihat sempurna? Kenapa aku merasa seperti kehilangan arah meskipun dunia menatapku dengan penuh harapan? Selama berhari-hari, ia merasa tersesat. Ia terus menulis surat untuk Allah, namun kali ini surat-suratnya berbeda. Tidak lagi tentang ambisi besar atau cita-cita untuk membantu dunia, tetapi lebih pada pertanyaan sederhana yang selama ini ia abaikan. Siapa aku sebenarnya? Salsabila menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada pencapaian luar yang dilihat orang, tanpa memperhatikan kedamaian yang sesungguhnya datang dari dalam dirinya. Ia merasakan betapa kosongnya hidupnya meskipun semua pencapaian dunia telah ia raih. Cinta, kebahagiaan, dan kedamaian, semua itu terasa seperti bayangan yang semakin menjauh saat ia berlari mengejar impian-impian besar. Beberapa minggu setelah perjalanannya ke New York, Salsabila memutuskan untuk melakukan perjalanan yang lebih dalam ke dalam dirinya. Ia mengunjungi berbagai tempat spiritual, mencari ketenangan dalam setiap sudut dunia yang ia kunjungi. Dari pegunungan yang sunyi hingga padang pasir yang luas, ia mencoba untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia fisik. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak dapat ditemukan dengan mata atau pikiran. Ia mulai merenungkan lebih dalam tentang Tuhan dan hidupnya. Ia mencari kedamaian dalam sholat, dalam doa, dan dalam setiap detik waktu yang dihabiskannya dalam mencari pemahaman yang lebih dalam. Pada suatu malam yang tenang, saat ia berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, Salsabila duduk sendirian di bawah bintang-bintang. Angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, membawa kedamaian yang sulit ia temukan sebelumnya. Ia menulis lagi dalam suratnya kepada Allah, namun kali ini suratnya lebih dalam dan lebih murni. Ya Allah, aku merasa semakin jauh dari MU. Aku mencari kedamaian di luar diriku, tapi aku lupa bahwa kedamaian yang sejati hanya datang dari MU. Aku telah mengejar dunia ini begitu lama, tapi aku lupa bahwa hanya Engkau yang bisa memberi ketenangan yang abadi. Jika Engkau berkenan, tuntunlah aku kembali ke jalan yang benar. Kembalikanlah aku pada kedamaian yang sejati, ya Allah. Setelah menulis surat itu, Salsabila merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia bawa akhirnya terlepas. Ia merasa ringan, seperti beban yang mengikat jiwanya telah dicabut. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi mengejar kebahagiaan duniawi yang kosong. Ia akan mencari kedamaian yang datang dari hati yang ikhlas dan penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Hari-hari berlalu, dan Salsabila kembali ke dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk. Namun, kali ini ia tidak lagi merasa tertekan atau terbebani oleh ekspektasi orang lain. Ia lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupnya.
Ia mulai berbagi lebih banyak tentang perjalanan batinnya kepada orang-orang yang ia temui, bukan hanya sebagai seorang motivator atau pembicara, tetapi sebagai seseorang yang ingin membantu orang lain untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Suatu hari, ia menerima pesan yang tidak pernah ia duga. Itu datang dari Pangeran William, yang kini berada di Inggris. Pesan tersebut berisi ajakan untuk bertemu lagi, kali ini untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan, tujuan, dan pencarian kedamaian. Pangeran William ingin mendengar lebih banyak tentang perjalanan spiritual Salsabila yang kini semakin mendalam. Salsabila merasa terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi lebih banyak tentang hal-hal yang lebih penting daripada sekadar ketenaran atau popularitas. Pangeran William, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai seorang tokoh publik, kini ia anggap sebagai teman yang bisa berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam tentang hidup. Mereka bertemu di sebuah kafe di London, jauh dari gemerlap dunia kerajaan. Di sana, mereka berbicara tentang berbagai hal, tentang pencarian makna hidup, tentang kehilangan, dan tentang kedamaian yang datang dari keteguhan iman. Kadang-kadang, kita terlalu fokus pada dunia luar, Salsabila, kata Pangeran William dengan serius. Kita lupa bahwa kedamaian sejati datang dari dalam. Ketika kita melepaskan ekspektasi dunia, kita menemukan kedamaian yang lebih besar. Saya harap, suatu hari nanti, Anda bisa menemukan kedamaian itu. Salsabila mengangguk, merasa begitu terinspirasi oleh kata-kata Pangeran William. Di hadapannya, ia melihat seorang pria yang tidak hanya memimpin sebuah negara, tetapi juga memahami pentingnya mencari kedamaian batin dalam dunia yang penuh gejolak. Terima kasih, Pangeran, jawab Salsabila dengan tulus. Saya berharap suatu hari nanti, kedamaian ini bisa saya temukan sepenuhnya, seperti yang Anda katakan. Mereka berpisah setelah percakapan itu dengan senyuman. Salsabila merasa lebih tenang, lebih siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, dan kini ia tahu bahwa kedamaian yang ia cari sudah ada dalam dirinya, hanya menunggu untuk ditemukan. Namun, pada malam yang sama, ketika ia tertidur di kamar hotel, mimpi itu kembali menghampirinya. Kali ini, Salsabila berada di taman yang sama, taman tempat pertama kali ia bertemu dengan Pangeran William. Namun, kali ini ada perasaan yang berbeda. Di bawah pohon besar, ada seseorang yang sedang duduk. Ia berjalan mendekat, dan saat ia melihat wajah orang itu, ia menyadari bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Kenapa kamu merasa terhilang, Salsabila? Suara itu terdengar lembut namun penuh makna. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kedamaian itu selalu ada dalam dirimu? Salsabila terbangun dengan perasaan penuh harap, merenung dalam hati, dan memandang keluar jendela. Ia tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang benar, jalan yang membawanya kembali pada kedamaian batin yang selama ini ia cari. Salsabila terbangun dari tiduran yang dalam, tubuhnya terasa letih, namun hatinya seakan ringan. Semalam ia kembali bermimpi, sebuah mimpi yang lebih terasa nyata daripada kenyataan itu sendiri. Di dalam mimpi itu, ia bertemu dengan dirinya sendiri, duduk di bawah pohon besar yang penuh ketenangan. Mimpi itu memberinya pertanyaan yang mengganggu pikirannya, kenapa kamu merasa terhilang, Salsabila? Sementara itu, di dunia nyata, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun, perasaan yang mengganggu hatinya tak kunjung pergi. Setiap kali ia berhadapan dengan pekerjaan atau tantangan, bayangan akan mimpi itu terus mengikutinya. Seolah ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang sangat penting dan harus ia temukan. Salsabila memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam pencariannya, bukan lagi hanya perjalanan fisik, tetapi juga pencarian dalam dirinya. Ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang guru spiritual yang sudah lama ia dengar namanya. Guru ini dikenal dengan pemahamannya yang dalam tentang kehidupan dan Tuhan. Pada suatu hari yang cerah, Salsabila melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian. Di sana, di balik lembah yang hijau dan sunyi, ia bertemu dengan Guru Muhammad, seorang pria tua yang dikenal karena kebijaksanaan dan kedalamannya dalam memahami hidup. Saat pertama kali melihatnya, Salsabila merasa ada sesuatu yang berbeda pada Guru Muhammad. Tatapan matanya tenang, penuh dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seolah-olah Guru Muhammad telah melihat jauh ke dalam dirinya, menembus setiap lapisan kesulitan batin yang ia rasakan. Guru Muhammad menyambutnya dengan senyuman hangat. Selamat datang, Salsabila. Apa yang membawa Anda ke sini? Salsabila menghela napas panjang, merasakan beban yang sudah lama ia bawa. Saya merasa terhilang. Saya telah mencari kedamaian di luar,
tapi selalu merasa kosong. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, meskipun saya memiliki segalanya. Saya ingin menemukan kedamaian yang sejati, yang datang dari dalam. Guru Muhammad memandangnya dengan penuh perhatian, lalu berkata pelan, kedamaian yang Anda cari tidak terletak pada pencapaian dunia, atau dalam keberhasilan yang dapat dilihat oleh orang lain. Kedamaian yang sejati ada dalam hati yang ikhlas, hati yang sudah menerima apa adanya dan tidak lagi terikat pada apa yang dunia tawarkan. Salsabila merasa seperti kata-kata Guru Muhammad menyentuh inti dari apa yang selama ini ia rasakan. Ia merasa diberitahu bahwa selama ini ia telah berlari mengejar sesuatu yang tidak akan pernah bisa memberinya kedamaian sejati. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan duniawi tidaklah memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Guru Muhammad melanjutkan, jika Anda ingin mencari kedamaian sejati, maka mulailah dengan menerima diri Anda sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan Anda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ingatlah, kedamaian datang bukan ketika Anda berhasil memiliki segalanya, tetapi ketika Anda mampu menerima semua yang ada, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Kata-kata itu terdengar sangat dalam bagi Salsabila. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini ia bawa mulai sedikit terangkat. Ia merenung sejenak, kemudian bertanya, bagaimana saya bisa mulai menerima diri saya sendiri dengan lebih baik? Guru Muhammad tersenyum dan berkata, dimulai dengan menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat Anda kendalikan sepenuhnya, dan itu bukanlah hal yang perlu Anda takuti. Berhenti berlari mengejar kebahagiaan yang datang dari luar, karena kebahagiaan sejati adalah saat Anda merasakan kedamaian dalam hati Anda sendiri. Hari itu, Salsabila merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Semua kegelisahan dan keraguan yang selama ini menguasainya mulai menghilang. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan kedamaian sejati baru saja dimulai. Pada malam hari, setelah percakapan dengan Guru Muhammad, Salsabila kembali ke kamar penginapannya. Di sana, ia duduk merenung, memikirkan apa yang baru saja ia pelajari. Keheningan yang ada di sekelilingnya menambah kedalaman perenungannya. Di luar sana, bintang-bintang bertaburan di langit malam, memberikan cahaya lembut yang menenangkan. Di dalam hatinya, Salsabila merasa ada sesuatu yang berubah. Mungkin inilah saatnya untuk menerima semua yang ada dalam dirinya, baik itu kekuatan maupun kelemahannya. Saat tidur, mimpi itu kembali datang, lebih jelas dan penuh makna. Kali ini, ia berada di tempat yang sama, di bawah pohon yang besar. Tetapi kali ini, Salsabila merasa damai, tanpa ada keraguan atau kebingungan dalam dirinya. Di depan dirinya yang sedang duduk, sosok dirinya yang lain berkata dengan senyum yang lembut, kamu sudah sampai pada titik yang benar, Salsabila. Kedamaian itu selalu ada dalam dirimu. Salsabila terbangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Perjalanannya untuk menemukan kedamaian batin kini telah memasuki babak baru, babak di mana ia mulai menerima dirinya dengan seluruh hati dan tanpa syarat. Keesokan harinya, Salsabila kembali ke kota tempat tinggalnya. Meskipun dunia luar masih sama, perasaannya sudah berubah. Ia merasa lebih siap untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh penerimaan. Ia sudah tidak lagi terfokus pada pencapaian dunia, melainkan pada pencapaian kedamaian dalam hati. Ketika ia tiba di rumah, ia merasa ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya, seperti sungai yang mengalir tenang dan tanpa henti. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan kedamaian sejati belum berakhir, tetapi setidaknya, ia kini tahu arah yang harus ditempuh. Namun, sekali lagi, malam itu mimpi itu datang menghampirinya. Mimpi yang sama, tentang dirinya sendiri yang sedang duduk di bawah pohon besar. Namun kali ini, ia tersenyum dengan penuh kedamaian. Ini hanya mimpi, bukan? Pikirnya dalam hati, namun senyum yang tercipta di wajahnya adalah senyum yang paling tulus yang pernah ia rasakan. Pagi hari setelah mimpi itu, Salsabila merasa seakan dunia di sekitarnya kembali terasa begitu jelas. Setiap hal kecil yang biasa ia lewatkan kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang belum ia pahami, melainkan meresapi setiap detik kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Hari itu, Salsabila memutuskan untuk berkunjung ke makam ibunya. Sejak kematian ibunya, ia merasa seolah ada satu bagian dari dirinya yang hilang. Meskipun ia sudah berusaha menerima kenyataan bahwa ibunya telah pergi, tetap saja ada sebuah ruang kosong yang tak terisi. Sesampainya di makam ibunya, Salsabila duduk di samping batu nisan dengan perlahan, menatap ke langit yang cerah.
angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa lebih tenang. Ia merasakan kedekatan yang mendalam, seolah ibunya sedang duduk di sampingnya, membimbingnya seperti dulu. "Bu," Salsabila berbisik pelan, "aku merindukanmu. Aku merasa kehilangan arah tanpa hadirmu. Aku ingin sekali melanjutkan perjuanganmu, Bu. Tapi aku tahu, aku harus mencari jalanku sendiri." Perlahan, ia membuka kotak kayu berisi surat-surat yang telah ia tulis selama ini. Surat-surat yang selalu ia kirimkan kepada Allah setiap malam. Kali ini, ia membaca surat yang belum pernah ia kirimkan, surat yang ia tulis dengan penuh ketulusan hati. "Ya Allah," ia membaca dengan suara gemetar, "aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa lemah. Namun aku ingin menemukan jalan yang benar. Aku ingin menjadi lebih baik, meskipun aku merasa seringkali gagal." Salsabila menundukkan kepalanya, meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan tidak selalu mudah. Tapi ia mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat ia kejar, melainkan sesuatu yang harus ia terima dengan ikhlas, apapun bentuknya. Di tengah suasana yang sunyi, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Salsabila menoleh, dan melihat seorang pria dengan jas biru muda berdiri di sana. Sosok itu tampak akrab, meski ia tidak bisa langsung mengingat siapa. Namun, ketika pria itu tersenyum dan melangkah mendekat, semuanya seolah teringat kembali. "Salsabila," pria itu berkata dengan suara rendah dan tenang, "kamu menulis tentang aku, bukan?" Salsabila terkejut, bibirnya terasa kaku. "Pangeran William?" Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ya, saya." Pangeran William tersenyum, namun senyumnya tampak penuh beban. "Saya membaca tulisan-tulisanmu. Aku rasa, kita berbagi satu kesamaan, kehilangan." Salsabila diam, mencoba mengumpulkan kata-kata. "Tapi bagaimana kamu bisa tahu tentang aku? Aku hanya seorang gadis dari desa kecil." Pangeran William mengangguk pelan. "Aku tahu, karena kamu menulis tentang apa yang kita rasakan, tentang kehilangan, tentang mencoba menemukan makna dalam hidup ini. Tulisanmu sangat menyentuh, Salsabila." Salsabila merasa hatinya berdebar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, pria yang berdiri di depannya itu tampak berbeda, lebih dari sekadar seorang pangeran. Ada kesamaan yang dalam, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. "Kenapa kamu datang kemari?" Salsabila akhirnya bertanya. Pangeran William menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku datang bukan untuk memberitahu kamu jawaban atas semua pertanyaanmu, Salsabila, tetapi untuk memberitahumu bahwa perjalananmu adalah perjalanan kita bersama. Kita semua mengalami kehilangan, kita semua mencari kedamaian." Salsabila merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Perasaan yang selama ini ia rasakan, yaitu bahwa tidak ada yang benar-benar sendirian, mulai menyentuhnya. Pangeran William bukan hanya datang sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai seseorang yang memahami kesedihannya, seseorang yang juga mencari jalan untuk menerima kenyataan. "Jadi, bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan ini?" Salsabila bertanya, suaranya penuh harap. Pangeran William menjawab dengan tegas, "Dengan menerima apa yang terjadi, Salsabila. Dengan membuka hati kita, menerima kekurangan kita, dan berjalan terus meskipun kadang kita merasa lelah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi hidup ini." Salsabila merasa seolah dunia ini membentang luas di hadapannya, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Namun, ada satu hal yang ia yakini, bahwa meskipun hidup ini penuh dengan kehilangan dan ujian, kita bisa menemukan kedamaian jika kita belajar untuk menerima dan berjalan dengan hati yang lapang. Namun, saat ia menatap mata Pangeran William, ia merasa seperti ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa pusing, seperti ada kabut yang menyelimuti pandangannya. Tiba-tiba, ia terbangun. Matahari pagi menyinari kamarnya yang sederhana. Ia masih terbaring di atas sajadah, tangan memegang surat yang baru saja ia tulis. Ia bingung dan sedikit terkejut. Semua yang terjadi malam itu, pertemuan dengan Pangeran William, percakapan yang begitu mendalam, hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang begitu nyata. Salsabila menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang sama seperti dalam mimpinya. Meskipun ia tahu itu hanya mimpi, ia merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Mimpi itu memberinya sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi, sesuatu yang membantunya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dengan senyuman, Salsabila menulis surat terakhir untuk Allah.
"Ya Allah, meskipun semua ini hanya mimpi, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap surat yang aku tulis. Aku siap untuk melangkah dengan penuh keyakinan, apapun yang Engkau takdirkan untukku." Salsabila membuka matanya, dan dunia tampak begitu cerah di pagi hari yang sejuk. Meskipun mimpi itu begitu nyata, ia tahu bahwa kini saatnya untuk benar-benar bangun dan melanjutkan hidup. Pagi ini, ia merasa seolah-olah dunia memberi dirinya kesempatan untuk memulai lagi, meskipun semuanya belum sempurna. Mimpi bertemu Pangeran William seakan menjadi titik balik dalam hidupnya. Meskipun ia tidak benar-benar bertemu dengan pria itu dalam dunia nyata, pesan yang ia terima dari mimpi itu sangat mendalam. Mimpi itu membantunya menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mencari jawaban yang jelas atau tujuan yang sempurna, melainkan tentang bagaimana kita menjalani perjalanan dengan penuh hati dan kesabaran. Setelah beberapa hari merenung, Salsabila mulai kembali menyusun langkah-langkah kecil dalam hidupnya. Ia merasa seolah ada hal yang lebih besar yang menunggunya, sesuatu yang tidak dapat ia capai hanya dengan tinggal di zona nyaman. Pada suatu pagi, ia memutuskan untuk kembali ke kampus. Salsabila tahu, perjalanan hidupnya bukan hanya tentang mengikuti arus yang ada, tetapi tentang membuat pilihan yang memberi dampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kehilangan ibunya dan bertemu dengan Pangeran William dalam mimpi membuatnya berpikir lebih dalam tentang hidupnya. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu, apalagi terjebak dalam rasa kehilangan yang tak berkesudahan. Salsabila ingin maju, dan untuk itu ia perlu membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Di kampus, hari pertama setelah ia kembali berjalan dengan penuh semangat, Salsabila berusaha untuk lebih fokus, lebih terbuka, dan lebih sabar dalam menjalani segala sesuatu. Namun, suatu hari, ia mendapat pesan yang mengejutkannya. "Salsabila, kamu pernah menulis tentang Pangeran William, kan?" Sebuah pesan masuk melalui akun media sosialnya. Salsabila menatap layar ponselnya dengan cemas. Ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Ternyata pesan itu berasal dari seorang wanita yang mengaku mengenal Pangeran William. Wanita itu menjelaskan bahwa Pangeran William telah membaca beberapa kutipan dari tulisan Salsabila yang ia posting di media sosial dan merasa sangat tersentuh. "Dia ingin bertemu denganmu," lanjut pesan itu. "Tapi bukan karena apa yang kamu tulis tentangnya, melainkan karena dia merasa ada sesuatu yang kamu tulis yang bisa menyentuh banyak orang." Salsabila terkejut. Selama ini ia tidak pernah benar-benar berharap untuk bertemu dengan Pangeran William. Semua yang ia tulis tentang pria itu hanyalah untuk mengungkapkan empati atas kesedihannya, bukan untuk mencari perhatian atau bertemu langsung. Namun, kenyataan itu kini ada di hadapannya, dan Salsabila tahu bahwa kesempatan ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, ia merasa bingung. Apakah ini benar-benar kesempatan yang ia cari, ataukah hanya sebuah ilusi yang datang dari mimpi yang terlalu kuat meninggalkan jejak di pikirannya? Salsabila menghabiskan beberapa hari untuk berpikir dan merenung. Ia merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Bertemu Pangeran William mungkin akan menjadi pengalaman yang luar biasa, tapi apakah itu berarti ia siap meninggalkan kehidupan sederhana yang telah ia bangun di Jakarta? Atau apakah itu hanya sebuah bentuk pencarian pengakuan yang sia-sia? Suatu sore, Salsabila duduk di teras kamar kosnya, menatap langit yang mulai meredup. Ia mengingat pesan ibunya yang selalu berkata, "Jika kamu yakin dengan sesuatu, ikuti hatimu. Tapi jangan lupa untuk terus rendah hati." Salsabila memutuskan untuk mengikuti pesan ibunya dan memutuskan untuk bertemu dengan Pangeran William. Ia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani, bukan untuk mengejar kemewahan atau ketenaran, tetapi untuk mengetahui apa yang bisa ia pelajari dari orang yang mungkin telah melalui perjalanan hidup yang lebih berat darinya. Dengan tekad yang bulat, Salsabila mempersiapkan diri untuk perjalanan ini. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan untuk mencari pujian atau pengakuan, tetapi untuk lebih memahami arti hidup yang sejati. Saat hari pertemuan tiba, Salsabila merasa cemas dan berdebar. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, sesuai dengan karakter dirinya yang selalu rendah hati. Dalam hatinya, ia berdoa agar bisa menjalani pertemuan ini dengan penuh rasa syukur, tanpa terbebani oleh ekspektasi atau tekanan dari luar. Pangeran William menunggu di ruang pertemuan yang sederhana namun elegan. Ia tersenyum saat melihat Salsabila masuk, dan ada sesuatu yang hangat dalam tatapannya. Namun, ada juga kesan kesedihan yang mendalam di balik senyumnya.
Mungkin ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah tentang kemewahan atau kebesaran, tetapi tentang dua orang yang saling berbagi cerita kehidupan. "Terima kasih telah datang, Salsabila," Pangeran William berkata dengan suara lembut. "Aku sangat menghargai setiap kata yang kamu tulis. Tulisanmu mengingatkan aku akan banyak hal tentang hidup ini, tentang kehilangan, tentang penerimaan, dan tentang perjalanan yang harus ditempuh dengan hati yang ikhlas." Salsabila duduk di hadapannya, merasa gugup tetapi juga terharu. "Terima kasih telah membaca tulisan saya, Pangeran William. Sebenarnya, saya hanya menulis apa yang saya rasakan. Saya merasa bahwa kita semua mengalami kehilangan dan kesedihan yang sama, dan tulisan saya hanya sebagai cara untuk berbagi perasaan itu." Pangeran William mengangguk. "Itulah yang membuat tulisanmu begitu berharga. Kamu tidak mencoba mengajarkan apa-apa, tapi kamu berbicara dari hati. Dan itu yang membuat banyak orang merasa terhubung." Percakapan mereka terus mengalir, penuh dengan kedalaman dan kejujuran. Mereka berbicara tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Pangeran William mengungkapkan bahwa meskipun ia hidup dalam kemewahan, ia merasa kesepian dan seringkali merindukan kehidupan yang lebih sederhana. "Kadang, Salsabila, aku merasa seperti hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Semua yang aku lakukan, semua yang orang harapkan dariku, terasa seperti sebuah topeng," Pangeran William berkata. "Tapi tulisanmu mengingatkan aku untuk tetap menjadi diri sendiri." Salsabila tersenyum, meskipun hatinya merasa semakin berat. Ia menyadari bahwa meskipun Pangeran William memiliki segala sesuatu yang banyak orang impikan, ia juga memiliki perjuangannya sendiri. Pertemuan itu berakhir dengan penuh haru. Mereka berdua berjanji untuk terus menjaga hubungan yang telah terjalin, meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, ketika Salsabila meninggalkan ruang pertemuan itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang aneh. Rasa hangat yang ia rasakan di dalam hati seolah menjadi semakin pudar. Perlahan, seperti kabut yang menghilang, dunia mulai berubah lagi, dan semuanya terasa kabur. Dengan gemetar, ia terbangun kembali di atas sajadahnya. Suasana kamar kosnya yang sederhana membuatnya sadar, semua itu hanyalah sebuah mimpi lagi. Semua yang baru saja ia alami bersama Pangeran William hanyalah sebuah ilusi dari pikirannya. Namun, Salsabila tidak merasa kecewa. Meskipun itu hanya mimpi, ia merasa bahwa pelajaran yang ia peroleh tentang ketulusan, kehilangan, dan harapan benar-benar nyata. Mimpi itu mengajarkannya bahwa hidup ini bukan tentang mencari pujian atau popularitas, tetapi tentang bagaimana kita tetap rendah hati dan berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Ia menatap langit pagi yang cerah, merasakan kedamaian yang sama seperti dalam mimpi-mimpinya. Semua yang terjadi hanyalah sebuah perjalanan batin yang membawanya untuk lebih mengenal dirinya sendiri. "Ya Allah," Salsabila berbisik, "terima kasih untuk semua yang telah Engkau ajarkan." Setelah Salsabila terbangun dari mimpi yang sangat mendalam itu, ia merasa sebuah perubahan dalam dirinya. Meskipun pertemuannya dengan Pangeran William hanyalah mimpi, dan ia kembali ke kehidupan sehari-harinya, pelajaran yang ia terima dari pengalaman itu tetap terasa nyata. Ia tahu bahwa dalam setiap langkah yang ia ambil, ia harus memiliki keberanian untuk melangkah, tidak peduli seberapa besar ketakutan yang menyelimuti dirinya. Pagi itu, Salsabila memutuskan untuk tidak lagi menghindar dari kenyataan. Ia tahu bahwa hidup ini tidak bisa terus-menerus dihadapi dengan mimpi atau harapan yang tidak pasti. Ada banyak hal yang harus ia kerjakan untuk masa depannya, dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu kesempatan datang begitu saja. Salsabila memutuskan untuk lebih fokus pada studinya, untuk terus menggali potensi dalam dirinya dan tidak lagi terjebak dalam kebingungannya yang berkepanjangan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak akan datang dengan mengejar apa yang tampak di luar sana, tetapi dengan menjalani hidup yang lebih otentik, yang sesuai dengan siapa dirinya sebenarnya. Salah satu perubahan pertama yang ia lakukan adalah mulai menulis lebih banyak tentang pengalamannya sendiri. Menulis baginya bukan hanya sebuah cara untuk mengungkapkan perasaan, tetapi juga cara untuk menata pikirannya. Di tengah malam yang sunyi, dengan lampu kamar yang temaram, Salsabila menulis tentang perjalanan batinnya. Ia menulis tentang kebingungan, rasa kehilangan, dan akhirnya, penemuan kembali dirinya. Salsabila juga mulai membuka diri untuk berbicara lebih banyak tentang pengalamannya dengan orang lain, terutama teman-teman dekat yang selalu mendukungnya. Suatu hari, di sebuah kafe, ia bertemu dengan Anissa, sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu.
Salsabila, Anissa memulai pembicaraan dengan suara lembut, aku melihat perubahan dalam dirimu. Ada sesuatu yang berbeda. Apa yang terjadi? Salsabila tersenyum kecil. Ia memutuskan untuk berbicara jujur tentang apa yang ia rasakan. Aku merasa lebih kuat sekarang, Anissa. Aku baru sadar bahwa kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Aku tidak perlu lagi mencari pengakuan dari orang lain atau mengejar hal-hal yang tidak pasti. Anissa mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku bangga padamu. Aku tahu, hidupmu tidak mudah, tapi aku percaya kamu bisa melalui semua ini. Percakapan itu membuka hati Salsabila lebih luas lagi. Ia merasa semakin mantap dengan pilihannya. Meskipun tidak semua orang akan mengerti, dan meskipun jalan yang ia pilih tidak selalu mudah, ia tahu bahwa dirinya harus terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya, kecuali dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Salsabila kembali ke kampus. Hari itu, ada seminar tentang karir dan pengembangan diri yang diadakan oleh universitas. Salsabila memutuskan untuk ikut serta, meskipun ia sebenarnya lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan membaca buku. Namun, kali ini, ia merasa berbeda. Ia ingin memperluas wawasan dan melihat apa yang dapat ia pelajari dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dengan tekad yang baru, ia duduk di ruang seminar yang penuh dengan mahasiswa lainnya. Pembicara yang diundang adalah seorang pengusaha muda yang sukses, yang berbicara tentang perjalanan hidupnya dari titik nol hingga mencapai kesuksesan. Semua perjalanan ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, kata sang pengusaha di atas panggung. Tapi satu hal yang harus kalian ingat adalah, kalian harus punya keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jangan biarkan ketakutan menghalangi kalian untuk mengejar apa yang kalian impikan. Salsabila mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata pengusaha itu menyentuh hatinya. Ia merasa bahwa pesan tersebut sangat relevan dengan perjalanan hidupnya sendiri. Selama ini, ia terlalu takut untuk mengambil langkah besar karena takut gagal. Tetapi kini, ia sadar bahwa keberanian untuk mencoba adalah kunci untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Seminar itu memberi Salsabila dorongan yang sangat besar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya di luar sana, dan ia siap untuk mengambil langkah pertama menuju masa depannya. Mungkin jalan itu tidak akan mudah, dan mungkin ia akan menghadapi banyak rintangan, tetapi ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Keesokan harinya, Salsabila memutuskan untuk mengunjungi salah satu organisasi sosial di Jakarta yang telah lama ingin ia ikuti. Selama ini, ia merasa bahwa dirinya lebih banyak menunggu daripada berbuat sesuatu yang bermanfaat. Ia ingin membantu orang lain, ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, selalu ada keraguan dalam dirinya. Apakah ia cukup mampu? Apakah ia bisa memberikan kontribusi yang berarti? Hari itu, dengan hati yang lebih mantap, ia mengunjungi markas organisasi tersebut. Di sana, ia bertemu dengan para sukarelawan yang tengah sibuk mempersiapkan kegiatan untuk anak-anak yatim. Salsabila merasa kagum dengan semangat mereka, dengan dedikasi yang mereka tunjukkan untuk membantu sesama tanpa pamrih. Selamat datang, Salsabila, kata seorang wanita yang menyambutnya dengan hangat. Kami senang kamu datang. Kami sedang mencari sukarelawan baru yang bisa membantu kami dalam berbagai program. Salsabila merasa sedikit cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Saya ingin membantu, ingin memberikan sesuatu yang berarti. Saya percaya, hidup ini lebih bermakna jika kita bisa berbagi dengan orang lain. Wanita itu tersenyum, lalu mengajak Salsabila bergabung dalam kegiatan mereka. Salsabila mulai terlibat dalam berbagai proyek sosial, dari pengajaran kepada anak-anak hingga distribusi bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Semakin ia terlibat, semakin ia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar untuknya. Di balik kesibukan dan tantangan yang ia hadapi, ada rasa kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Namun, meskipun Salsabila merasa bahagia dengan jalan yang ia pilih, ada satu hal yang masih menghantui pikirannya, kenangan tentang Pangeran William. Meskipun itu hanya mimpi, perasaan yang ditinggalkan oleh pertemuan tersebut terasa nyata. Ia merasa bahwa ada semacam keterhubungan yang tak terjelaskan antara dirinya dan pria itu. Namun, Salsabila tahu bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan batinnya, sebuah pelajaran untuk melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja di proyek sosial, Salsabila duduk di balkon rumah kosnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Pangeran William.
terima kasih untuk mimpi itu. Meskipun kita tidak pernah bertemu di dunia nyata, kamu telah mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga. Bahwa hidup ini harus dijalani dengan keberanian, dan bahwa kita harus memiliki hati yang penuh kasih untuk terus berbagi dengan dunia. Tiba-tiba, Salsabila merasa sebuah kedamaian yang dalam. Mungkin pertemuannya dengan Pangeran William tidak nyata, tetapi pelajaran yang ia ambil dari mimpi itu membuatnya semakin kuat. Ia tahu bahwa ia sudah berada di jalan yang benar, meskipun perjalanan itu harus dilalui sendirian. Dengan keberanian, hati yang tulus, dan harapan yang tidak pernah padam, Salsabila siap menghadapi masa depannya yang penuh tantangan, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Salsabila mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Setiap pagi, ia terbangun dengan semangat baru, siap menjalani hari-harinya dengan penuh keberanian dan harapan. Namun, meskipun ia merasa lebih kuat dan lebih mandiri, masih ada ruang kosong dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia tahu bahwa perasaan itu datang dari kenangan tentang mimpinya, tentang Pangeran William yang seakan-akan telah mengubah pandangannya terhadap hidup. Setiap kali ia berjalan sendirian di jalanan Jakarta, atau ketika ia duduk di bangku taman, pikirannya kembali melayang pada sosok itu. Tidak ada lagi rasa cemas atau kebingungannya yang dulu mendalam, tetapi lebih kepada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan-akan, ada sebuah hubungan yang lebih dalam yang terjalin antara dirinya dan pria itu, meskipun hanya dalam mimpi. Suatu hari, setelah mengunjungi sebuah panti asuhan di Jakarta, Salsabila duduk di tempat favoritnya, sebuah bangku taman kecil yang menghadap ke sebuah danau. Udara sore itu terasa hangat, dan langit dipenuhi dengan warna oranye yang indah. Salsabila merasa damai, meskipun hatinya tetap terisi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin sekali mengungkapkan semuanya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pikirannya terus berputar, antara kenyataan dan mimpi. Mimpi tentang Pangeran William yang hadir dalam hidupnya, yang telah mengajarkannya tentang keberanian dan kebesaran hati, tapi juga tentang sesuatu yang tak terungkapkan, sebuah rasa cinta yang tak pernah ia ucapkan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari sahabatnya, Anissa. Anissa, Salsabila, aku tahu kamu sedang banyak berpikir tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini. Tapi, kamu harus tahu satu hal. Kamu tak perlu mencari alasan untuk merasa bahagia. Kamu sudah cukup hebat, dan semua orang yang mengenalmu tahu itu. Salsabila tersenyum, membaca pesan itu. Anissa selalu tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik, meskipun terkadang Salsabila merasa tidak sepenuhnya bisa terbuka pada sahabatnya itu. Ia tidak ingin Anissa terlalu khawatir tentang apa yang ada dalam pikirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Salsabila mulai memahami satu hal, bahwa kebahagiaan tidak harus dicari dalam hal-hal besar. Kebahagiaan bisa datang dari hal-hal kecil, dari membantu orang lain, dari menjalani hidup dengan tulus, dan dari melepaskan beban yang terlalu lama dipendam. Malam itu, Salsabila kembali membuka jurnalnya dan mulai menulis. Tulisannya kali ini tidak lagi berfokus pada cerita tentang dirinya, atau tentang Pangeran William, tetapi lebih kepada perasaan yang selama ini terpendam, yang baru ia sadari, perasaan yang ia simpan dalam hati, tanpa berani mengatakannya pada siapapun. Ya Allah, tulisnya, mungkin aku telah jatuh cinta dengan bayangan dalam mimpiku. Mungkin aku terlalu takut untuk menghadapinya, karena aku tahu itu bukan kenyataan. Tapi aku percaya bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang, cinta datang dalam bentuk lain yang lebih dalam, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia berhenti sejenak, menyeka air matanya yang mulai jatuh. Terkadang, tulisan adalah cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan yang tak bisa diucapkan dengan lisan. Salsabila tahu bahwa ia harus melepaskan perasaan itu, tidak peduli seberapa dalam cinta itu terkubur dalam mimpinya. Beberapa minggu kemudian, kesempatan yang tidak terduga datang. Salsabila diundang untuk berbicara di sebuah acara internasional di Dubai, yang dihadiri oleh banyak tokoh besar, termasuk beberapa dari kerajaan Inggris. Salsabila tidak pernah membayangkan akan berada di tengah-tengah orang-orang hebat seperti itu. Ia merasa cemas, tetapi juga sangat terhormat. Ketika acara itu dimulai, Salsabila berdiri di atas panggung dengan penuh keyakinan.
Setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, tapi ia tahu bahwa ini adalah panggilan untuk menyampaikan pesan dari dalam hatinya, tentang keberanian, harapan, dan pentingnya untuk berbagi dengan sesama. Setelah acara selesai, Salsabila duduk di salah satu sudut ruangan, mencoba menenangkan pikirannya yang masih penuh dengan berbagai perasaan. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya. Wajahnya tampak familiar, meskipun ia tidak bisa langsung mengenalnya. Pria itu tersenyum, kemudian berbicara pelan. "Kamu Salsabila, kan? Aku pernah mendengar tentangmu." Tulisannya sangat menyentuh. Salsabila terkejut. Ia menatap pria itu, dan dalam sekejap, ia mengenali siapa dia, Pangeran William. Namun, kali ini, ia merasa tidak cemas atau gugup. Perasaan yang ia rasakan lebih kepada rasa syukur. Meskipun ini bukan pertemuan yang nyata, ia merasa seperti ia telah sampai di titik yang lebih jauh dalam hidupnya, di mana ia bisa berbicara dengan seseorang yang dulu hanya hadir dalam mimpinya. "Terima kasih," kata Salsabila dengan suara tenang. "Tulisanku memang berasal dari hati, dari surat-surat yang pernah aku tulis untuk Allah." Pangeran William mengangguk, matanya tampak penuh perhatian. "Aku mengagumi ketulusanmu. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Salsabila merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Pangeran William tidak hanya mengenali tulisannya, tetapi juga menghargai apa yang telah ia lakukan. Meskipun ia tahu bahwa ini hanya sebuah pertemuan biasa, perasaan yang ada di hatinya seakan-akan mengingatkan pada kenangan indah dalam mimpinya. Tetapi ia tidak merasa cemas atau ragu lagi. Ia sudah cukup kuat untuk berdiri dengan kedua kakinya sendiri, tanpa bergantung pada mimpi-mimpi yang tidak pernah bisa ia raih. Hari itu berakhir dengan perasaan yang lebih ringan. Salsabila tahu bahwa kehidupannya telah berubah. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, ia siap menjalani segala sesuatu dengan keberanian dan ketulusan. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan bahwa mimpi-mimpi tersebut hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dengan hati yang lebih lapang, Salsabila menatap ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang datang, tanpa menunggu terlalu lama, tanpa terjebak dalam bayangan masa lalu. Setelah bertemu dengan Pangeran William, hidup Salsabila seolah memasuki babak baru. Meskipun pertemuan tersebut tidak mengubah segala sesuatunya secara langsung, perasaan yang tertinggal di dalam hatinya membuatnya lebih percaya diri. Ia merasa seolah-olah mimpinya, yang selalu ia pikir sebagai sebuah ilusi, kini bukan hanya sebuah fantasi belaka. Ada sesuatu yang nyata, sebuah koneksi spiritual yang mengikat dirinya dengan dunia yang lebih besar. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang, dalam hatinya masih ada pertanyaan yang menggantung. Apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ia masih mencari pengakuan? Apakah ia masih merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi yang indah? Ataukah ia hanya ingin menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri? Pada suatu pagi yang cerah, Salsabila duduk di balkon kosnya, menatap langit yang biru cerah. Ia membuka jurnalnya dan mulai menulis, seperti yang selalu ia lakukan setiap kali ada kebingungan di dalam hatinya. "Ya Allah," tulisnya, "aku telah merasa banyak hal dalam hidupku. Aku telah menangis, aku telah tertawa. Aku telah bermimpi dan kemudian bangun dari tidur panjangku. Namun, di dalam hatiku ada satu pertanyaan yang selalu menghantuiku. Apakah aku sudah menemukan kedamaian yang sejati? Apakah aku sudah menemukan diriku yang sesungguhnya?" Salsabila menutup jurnalnya, meletakkannya di sampingnya, dan menatap keluar dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun banyak hal telah berubah, ia telah bertemu orang-orang hebat, berbicara di depan dunia, dan bahkan berada di tempat-tempat yang dulu hanya ia impikan. Ada satu hal yang masih kurang, ketenangan dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Salsabila semakin sibuk dengan berbagai kegiatan. Ia mulai diundang untuk berbicara di berbagai konferensi dan acara internasional. Pekerjaannya semakin meningkat, dan begitu pula pengaruhnya di kalangan para pegiat dakwah. Setiap kali ia berbicara, selalu ada tanggapan positif dari orang-orang yang mendengarkan. Mereka terinspirasi oleh ketulusan dan keberanian Salsabila dalam menghadapi hidup. Namun, meskipun ia meraih banyak hal, ada saat-saat ketika kesepian datang. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan di depan kamera, Salsabila merasa kosong. Ia tidak tahu apakah itu perasaan rindu terhadap ibunya yang telah meninggal, ataukah ia hanya merindukan kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari sorotan dunia. Suatu malam, Salsabila memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia merasa perlu untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, untuk merenung dan menemukan kembali kedamaian yang telah lama ia cari.
Tanpa tujuan yang jelas, ia berjalan di sepanjang trotoar kota yang penuh dengan kehidupan. Lampu-lampu jalan menyinari langkah-langkahnya, namun ia tidak merasa sendiri. Ada kedamaian dalam keramaian itu, dan Salsabila tahu bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Ia berhenti di sebuah taman kecil, tempat yang biasa ia kunjungi ketika merasa lelah. Bangku taman itu kosong, dan udara malam terasa sejuk. Salsabila duduk, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Hatinya terasa lebih ringan. Ia merasa seolah-olah dunia sedang berbicara padanya, memberinya pesan yang selama ini ia abaikan. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria yang tampaknya juga sedang mencari ketenangan. Pria itu tersenyum ramah, lalu duduk di bangku taman sebelahnya. "Indah sekali malam ini, ya," ujar pria itu, memecah keheningan. Salsabila mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, benar. Terkadang, kita hanya perlu meluangkan waktu untuk menikmati ketenangan." Pria itu menatap bintang-bintang dengan serius. "Kadang, kita terlalu sibuk mengejar impian dan tujuan hidup, sampai lupa untuk berhenti sejenak dan menikmati apa yang ada di sekitar kita. Kehidupan itu bukan hanya tentang apa yang akan kita capai, tapi juga tentang apa yang kita rasakan saat kita ada di sini, sekarang." Salsabila terdiam sejenak, merenungkan kata-kata pria itu. Ia merasa ada sesuatu yang dalam percakapan singkat ini. Seakan-akan, dunia sedang memberinya pelajaran tentang arti kedamaian yang sesungguhnya. Pria itu melanjutkan, "Aku sering merasa seperti itu. Kita berlari, berusaha keras mencapai tujuan kita, tapi pada akhirnya, kita hanya merasa lelah dan kosong. Hanya ketika kita berhenti dan melihat sekeliling kita, kita bisa merasakan kedamaian yang sebenarnya." Salsabila menatap pria itu dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhubung dengan apa yang dia katakan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk merenung dan menemukan kedamaian dalam dirinya, bukan dengan berlari mengejar mimpi, tapi dengan menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Salsabila merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia masih mengejar tujuannya, tetapi ia juga belajar untuk berhenti sejenak, menikmati setiap momen yang ada, dan menerima kenyataan yang telah Tuhan takdirkan untuknya. Ia tidak lagi merasa terbebani dengan harapan orang lain atau dengan mimpinya yang belum terwujud. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana dan lebih penuh syukur. Ketika Salsabila duduk kembali di balkon kosnya suatu sore, menatap matahari yang tenggelam, ia merasa damai. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada semua yang pernah ia impikan. Kedamaian batin yang berasal dari penerimaan dan rasa syukur atas hidup yang telah diberikan padanya. Salsabila menulis di jurnalnya, "Ya Allah, aku telah menemukan kedamaian yang selama ini kucari." Terkadang, kita tidak perlu mencari kebahagiaan di luar sana. Semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam hati kita, jika kita hanya mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Ia menutup jurnalnya dan tersenyum, merasa puas dengan perjalanan hidup yang telah ia jalani. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan pernah berakhir. Kedamaian yang ia temukan adalah bagian dari perjalanan panjang yang terus berlanjut. Hari-hari berlalu dengan cepat. Meskipun Salsabila mulai menemukan kedamaian dalam dirinya, ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Perasaan rindu akan kehidupan yang lebih besar. Ada bagian dari dirinya yang terus merasa bahwa ia belum mencapai tujuan tertingginya, dan bahwa ada lebih banyak dunia yang belum ia jelajahi. Setiap kali ia menatap langit, ia merasakan ada lebih banyak harapan yang belum terwujud. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang dan lebih terhubung dengan dirinya sendiri, ada satu hal yang tetap mengganggu pikirannya, pertemuannya dengan Pangeran William. Meskipun pertemuan itu memberi Salsabila semangat dan kedamaian sementara, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa itu hanyalah sebuah momen kecil dalam kehidupan yang lebih besar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi yang telah ia alami. Pada suatu malam yang hening, Salsabila duduk di kamar kosnya, menatap kotak kayu tua yang berisi surat-surat yang telah ia tulis untuk Allah. Surat-surat itu menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya yang panjang. Namun malam itu, perasaan aneh melanda hatinya. Perasaan bahwa segala yang telah terjadi dalam hidupnya hanya sebuah mimpi. Dengan hati yang dipenuhi keraguan, Salsabila menulis di jurnalnya, "Ya Allah, aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi yang tak pernah berakhir.
Aku telah mencapai banyak hal, bertemu orang-orang besar, bahkan berbicara dengan Pangeran William. Tapi sekarang, aku merasa seperti sedang berada di ujung dunia, seperti semuanya hanyalah bayangan. Ia menutup jurnalnya dan menatap keluar jendela. Langit malam begitu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bintang yang jauh di atasnya. Salsabila merasakan sebuah kesepian yang mendalam, sebuah kesepian yang datang dari dalam hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah mencapai tujuan hidupnya, atau apakah semua yang ia alami hanyalah sebuah ilusi. Di dalam pikirannya, ia berusaha mengingat kembali pertemuannya dengan Pangeran William. Ia teringat bagaimana ia merasa begitu dekat dengan pria itu, bagaimana percakapan mereka terasa begitu nyata. Namun, saat itu juga, ia merasa seolah-olah pertemuan itu tidak lebih dari sebuah mimpi yang begitu sempurna hingga terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Salsabila memutuskan untuk pergi ke tempat yang biasa ia kunjungi untuk merenung, sebuah taman kecil di pinggiran kota. Di sana, ia merasa lebih tenang. Ia berjalan perlahan-lahan, menikmati udara pagi yang segar, dan mencari tempat duduk di bawah pohon besar yang selalu menjadi tempat favoritnya untuk berpikir. Ia duduk, menyandarkan punggungnya ke batang pohon yang kokoh, dan menatap langit biru yang terbentang luas. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Apakah semuanya hanya sebuah ilusi? Apakah kehidupan yang telah ia jalani, dengan segala perjuangan dan pencapaiannya, hanyalah sebuah mimpi yang akan segera berakhir? Salsabila menutup matanya, berusaha menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sebuah kedamaian yang berbeda. Tidak ada lagi perasaan ragu atau keraguan. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang benar, meskipun tidak tahu dengan pasti kemana jalan ini akan membawanya. Ya Allah, bisiknya, aku merasa seperti berada dalam sebuah mimpi yang tak pernah berakhir. Semua yang aku alami, semua yang aku capai, rasanya seperti sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Apakah ini semua hanya bunga tidur yang kelak akan hilang saat aku terbangun? Dalam keheningan itu, seolah-olah ada suara dalam dirinya yang menjawab pertanyaannya. Sebuah suara yang lembut dan penuh kasih, yang seakan datang dari dalam hatinya. Kadang, Salsabila, mimpi yang paling indah adalah yang kita alami dalam tidur kita. Tetapi, setiap mimpi memiliki pelajaran yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan nyata. Ia terdiam, merenung. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu mendalam. Terkadang, hidup memang terasa seperti sebuah mimpi, kadang kita merasa telah mencapai sesuatu yang luar biasa, dan kadang kita merasa seolah-olah semuanya hanya ilusi. Namun, yang terpenting adalah pelajaran yang kita dapatkan dari setiap pengalaman itu. Salsabila memutuskan untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana, kembali pada tujuan-tujuan kecil yang membuatnya bahagia. Ia mulai menulis lagi, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari pengakuan atau pencapaian besar. Ia hanya ingin hidup dengan penuh rasa syukur dan kedamaian. Namun, ada satu hal yang ia tidak bisa lupakan. Dalam hatinya, Salsabila tahu bahwa segala yang telah ia alami, pertemuannya dengan Pangeran William, perjalanannya yang luar biasa, dan bahkan mimpinya, semuanya hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya. Sebuah mimpi yang indah, tetapi tetap sebuah mimpi. Salsabila menulis di jurnalnya, "Ya Allah, aku sadar bahwa semuanya hanyalah sebuah mimpi. Mimpi yang begitu indah hingga terasa nyata, namun tetap hanya sebuah mimpi. Namun, aku bersyukur karena mimpi itu telah mengajarkanku banyak hal. Aku tidak pernah tahu betapa besar kasih sayangmu, sampai aku benar-benar merasakannya di dalam hatiku." Ia menutup jurnalnya, merasa lebih ringan. Meskipun segala yang ia alami hanyalah sebuah mimpi, Salsabila merasa bahwa mimpinya itu telah memberinya pelajaran berharga. Ia tahu bahwa meskipun dunia ini tampak seperti sebuah ilusi, ada kenyataan yang lebih besar di baliknya, dan itu adalah kasih sayang Allah yang tak terbatas. Salsabila tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa meskipun semuanya hanyalah mimpi, ia telah menemukan kedamaian dalam mimpi itu, dan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Salsabila kini berada di persimpangan jalan. Meskipun semua yang ia alami terasa seperti mimpi yang indah, ia mulai memahami bahwa kenyataan hidupnya jauh lebih dalam dari sekadar pengalaman luar biasa yang ia alami. Mimpi yang ia alami dengan Pangeran William,
pertemuan spiritual, dan perjalanan hidup yang penuh liku, semua itu membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih penuh harapan. Kehidupan di kampus tidak berubah banyak. Ia masih meneruskan rutinitasnya, mengajar, menulis, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, ada perasaan yang berbeda di dalam dirinya. Salsabila mulai merasa bahwa hidup ini lebih dari apa yang tampak di permukaan. Ia merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri, tetapi juga semakin jauh dari dunia yang dulu ia impikan. Ia menatap keluar jendela kamar kosnya yang sederhana. Di luar, langit senja mulai memerah, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Salsabila menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang segar. Ia mulai berpikir tentang perjalanan panjang yang telah ia lewati, tentang setiap surat yang ia tulis, setiap doa yang ia panjatkan, dan setiap langkah yang ia ambil. Terkadang, ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia mimpi. Namun, dalam kedalaman hatinya, ia tahu bahwa setiap pengalaman, setiap pertemuan, dan setiap perjuangan telah membawa pelajaran yang tak ternilai. Pada suatu malam, setelah berhari-hari merenung, Salsabila memutuskan untuk menulis lagi. Ia duduk di meja kecil di samping tempat tidurnya, membuka jurnal dan mulai menulis. Namun, kali ini, ia tidak menulis untuk dunia atau untuk orang lain. Ia menulis untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ya Allah, tulisnya, aku merasa seperti hidup di antara dua dunia, dunia yang aku impikan dan dunia yang nyata. Terkadang aku merasa rindu akan kehidupan yang lebih besar, yang penuh dengan petualangan dan pertemuan dengan orang-orang hebat. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa hidupku yang sederhana ini adalah anugerah yang paling indah. Ia menatap surat itu sejenak, merasakan beratnya kata-kata yang ia tulis. Namun, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Setiap kata yang tertulis adalah bagian dari pencariannya untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa kehidupan ini, meskipun terkadang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, tetap memiliki makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, Salsabila mendapat undangan untuk berbicara di sebuah seminar tentang pengembangan diri dan spiritualitas. Meskipun ia merasa gugup, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menyebarkan pesan yang telah ia pelajari selama ini, bahwa kehidupan ini penuh dengan ujian dan tantangan, tetapi juga penuh dengan keajaiban dan berkat jika kita bersedia melihatnya dengan mata yang penuh harapan. Di seminar itu, Salsabila berbicara di hadapan ribuan orang. Ia menceritakan tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia bisa mengatasi rasa kehilangan dan rindu, dan bagaimana ia menemukan kedamaian dalam mimpinya yang begitu indah. Ia berbicara tentang bagaimana Allah selalu mendengarkan setiap doa, setiap surat yang ia tulis, dan bagaimana segala yang ia alami, baik itu nyata atau hanya mimpi, adalah bagian dari takdir yang telah ditentukannya. Ada kalanya kita merasa seolah-olah hidup ini adalah sebuah ilusi, kata Salsabila di hadapan audiens. Kadang-kadang, kita merasakan kedamaian dalam mimpi kita, tetapi ketika kita terbangun, semuanya terasa hilang. Namun, percayalah, Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk bangkit, untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijaksana, dan untuk berjalan dengan penuh keyakinan meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Salsabila merasa ada kedamaian yang luar biasa dalam dirinya setelah berbicara di seminar itu. Meskipun ia merasa bahwa hidupnya seringkali terasa seperti sebuah mimpi, ia tahu bahwa inilah kenyataan yang sebenarnya, kenyataan yang penuh dengan ujian, perjuangan, dan harapan. Malamnya, setelah seminar, Salsabila kembali ke kamar kosnya, merasa lelah namun puas. Ia duduk di mejanya, menatap kotak kayu berisi surat-suratnya, dan merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa apa yang ia alami, baik itu mimpi atau kenyataan, tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana ia menghadapinya dengan hati yang penuh ikhlas dan penuh pengharapan kepada Allah. Salsabila tersenyum dan menulis di jurnalnya lagi, "Ya Allah, aku tahu bahwa semuanya hanyalah mimpi. Tapi aku bersyukur karena dalam mimpi itu, aku menemukan diriku yang sejati. Aku menemukan kedamaian dalam hatiku, dan aku merasa lebih dekat denganmu. Semoga aku bisa terus berjalan di jalanmu. Tidak peduli apapun yang terjadi." Ia menutup jurnalnya, merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Salsabila tahu bahwa hidup ini, meskipun penuh dengan kejutan dan ketidakpastian, adalah sebuah perjalanan yang indah.
dan ia siap untuk menjalani perjalanan itu dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan kepada Allah. Salsabila merasakan sesuatu yang aneh malam itu. Sebelumnya, mimpi yang ia alami tentang pertemuan dengan Pangeran William selalu menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya yang indah. Tetapi malam ini, mimpi itu terasa berbeda. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan seolah-olah ia telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar yang suram dengan pikiran yang kosong. Ia memikirkan kembali semua yang telah ia lalui. Pertama kali menulis surat-surat untuk Allah, mimpinya yang penuh kedamaian, dan pertemuannya dengan Pangeran William yang terasa begitu nyata. Semua itu membentuk perjalanan hidupnya, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Ada perasaan seolah-olah ia belum menemukan jawaban yang sejati. Malam itu, ia kembali terlelap. Namun, kali ini, mimpinya tak hanya tentang Pangeran William. Ia berada di tempat yang asing, di sebuah kota yang ia tidak kenal, namun begitu megah dan penuh dengan orang-orang penting. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu yang bersinar terang, dan suara riuh yang menggema. Tetapi di tengah keramaian itu, Salsabila merasa sendirian. Ia melangkah dengan langkah yang hati-hati, mencoba mencari jawaban atas semua kegelisahannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar. Suara lembut yang mengingatkannya pada Pangeran William. Salsabila, suara itu memanggil namanya. "Apa yang kamu cari di sini?" Salsabila menoleh, dan di sana, di tengah keramaian, berdiri Pangeran William, mengenakan jas biru yang elegan. Namun kali ini, tidak ada senyuman yang ia kenal. Wajah Pangeran William tampak serius, bahkan ada kerutan di dahinya. "Kenapa kamu tidak merasa puas dengan semua yang sudah kamu capai?" tanya Pangeran William, matanya menatap dalam-dalam ke arah Salsabila. Salsabila terkejut, tidak tahu bagaimana menjawab. Aku tidak tahu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang belum aku temukan," jawabnya dengan suara pelan. "Aku merasa seperti mimpi ini belum selesai." Pangeran William mendekat dan menatap Salsabila dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu cari bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar sana, Salsabila," ujarnya. "Terkadang, kita mencari jawaban di tempat yang salah. Kamu harus mencari jawaban itu di dalam dirimu sendiri." Salsabila merasa ada yang bergetar di dalam hatinya saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa itu adalah pesan yang sangat penting, namun ia tidak mengerti sepenuhnya. Sebuah perasaan hampa menggelayuti hatinya. Apa yang ia cari selama ini? Apa yang benar-benar ingin ia temukan? Tapi bagaimana jika aku tidak tahu apa yang harus kucari? Salsabila bertanya dengan cemas. Pangeran William tersenyum dengan lembut. "Jangan khawatir, Salsabila. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Jangan terjebak pada pencarian yang tak ada ujungnya. Yang kamu butuhkan adalah keyakinan pada diri sendiri dan pada Allah." Kemudian, tiba-tiba Salsabila merasa tubuhnya mulai terangkat. Ia merasa seperti melayang, semakin tinggi, meninggalkan kota itu di bawahnya. Semuanya mulai kabur, dan ia tahu bahwa mimpinya hampir berakhir. Sebelum semuanya menghilang, Pangeran William berbisik, "Ingatlah, Salsabila, semua yang kamu alami, baik itu mimpi atau kenyataan, adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Jangan biarkan apapun menghalangi pencarianmu akan kedamaian." Dan dengan itu, Salsabila terbangun. Salsabila membuka matanya perlahan, merenung dalam keheningan pagi. Mimpi itu terasa begitu nyata, tetapi kali ini, ia merasa ada pemahaman yang lebih dalam. Meskipun ia telah berbicara dengan Pangeran William di dunia mimpi, pesan yang ia terima bukanlah tentang menemukan jawaban di dunia luar, tetapi mencari kedamaian dan kepuasan di dalam diri sendiri. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, merenung. "Apa yang aku cari selama ini?" pikirnya dalam hati. Mimpi itu tidak memberikan jawaban langsung, tetapi memberi petunjuk bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai. Ia harus menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, bukan pada dunia luar yang penuh dengan gemerlap dan ketidakpastian. Salsabila mulai menyadari bahwa mimpinya itu bukan hanya sebuah pelarian dari kenyataan, tetapi sebuah panggilan untuk menghadapi kenyataan dengan lebih bijaksana. Mimpi dan kenyataan, keduanya berhubungan erat, membentuk jalinan takdir yang tak bisa dipisahkan. Ia harus menemukan keseimbangan antara keduanya. Ia mengambil jurnalnya, menulis di halaman baru, "Ya Allah, aku mengerti sekarang. Tidak ada jawaban yang lebih besar dari ketenangan dalam hati. Aku harus belajar untuk hidup dengan kedamaian, meskipun aku tidak selalu tahu arah tujuan yang pasti."
Salsabila merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi tentang menjalani setiap langkah dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Mimpi yang ia alami, meskipun terasa begitu nyata, hanyalah bagian dari pencarian yang lebih besar, sebuah perjalanan spiritual yang membawa kedamaian dalam hatinya. Dengan perasaan yang lebih tenang, Salsabila menyelesaikan tulisannya dan menutup jurnalnya. Ia merasa lebih siap untuk menjalani hari ini, apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini, tidak ada yang lebih penting daripada memiliki keyakinan pada diri sendiri dan pada Allah. Dan meskipun ia tahu bahwa segala sesuatu bisa saja berubah dalam sekejap, Salsabila merasa bahwa perjalanan ini, baik itu mimpi atau kenyataan, adalah bagian dari takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Salsabila merasakan angin pagi yang menyegarkan menyapu wajahnya saat ia melangkah keluar dari rumah kosnya. Hari itu, ia merasa ada perasaan baru yang menyelimuti hatinya. Perasaan itu bukan hanya sekadar kedamaian yang datang karena ia telah menerima kenyataan tentang dirinya, tetapi juga perasaan aneh yang semakin berkembang dalam dirinya, sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara, termasuk mimpi dan kenyataan. Namun, ada satu hal yang ia tak bisa lupakan, mimpi tentang Pangeran William yang selalu membuat hatinya berdebar. Setiap kali ia memikirkan pria itu, ia tak bisa menghindari perasaan aneh. Mimpi itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ada pesan yang dalam yang seolah mengarahkannya untuk mencari kedamaian dalam hidupnya, yang ia anggap hilang setelah kepergian ibunya. Tetapi apakah mimpi itu benar-benar hanya sebuah mimpi? Salsabila berjalan dengan langkah mantap ke arah kampus, di mana ia harus mengisi kuliah tentang kepemimpinan. Meski topik kuliah itu terasa jauh dari dunia spiritualnya, ia merasa bahwa hidupnya semakin mengarah pada pencarian yang lebih besar. Setiap pengalaman, baik itu melalui tulisan-tulisan di akun, surat untuk Allah, ataupun pertemuan-pertemuan dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, membawanya semakin dekat pada sesuatu yang lebih dalam. Setibanya di kampus, ia dihadapkan dengan pemandangan yang sangat berbeda dari kehidupan yang ia jalani di desa. Para mahasiswa berjalan dengan cepat, sibuk dengan ponsel mereka atau berbicara dalam kelompok kecil. Salsabila merasakan sedikit keterasingan, tetapi juga ada rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, perjalanan yang ia lalui telah mengubah dirinya. Ia tidak lagi menjadi gadis yang takut melangkah keluar dari zona nyamannya. Kini, ia mulai merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju pemahaman yang lebih besar. Hari itu, ia mengisi kuliah dengan penuh semangat. Topik yang dibawakan tentang kepemimpinan di dunia modern, bagaimana teknologi dan budaya digital dapat mengubah cara kita memimpin, sangat menarik perhatian para mahasiswa. Namun, dalam hati Salsabila, ada pertanyaan yang menggelitik. Apakah kepemimpinan hanya sebatas bagaimana seseorang bisa memimpin orang lain? Apakah tidak ada kepemimpinan yang lebih dalam, yang dimulai dari dalam diri sendiri? Setelah kuliah selesai, Salsabila mendapat undangan untuk menghadiri acara seminar internasional tentang kepemimpinan yang akan diadakan di Dubai. Ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Meskipun ia merasa sedikit ragu, terutama karena ia tahu bahwa ia bukanlah seseorang yang terkenal atau berstatus tinggi, ia memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia merasa bahwa kesempatan ini adalah bagian dari takdir yang Allah tentukan untuknya, mungkin sebagai cara untuk ia menemukan jawabannya atas pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Dalam perjalanan menuju Dubai, perasaan Salsabila campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat. Dalam hatinya, ia terus berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk yang jelas, agar ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika tiba di Dubai, Salsabila terkesima dengan kemegahan kota tersebut. Gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu neon yang menyala terang, dan hiruk-pikuk kehidupan yang tidak pernah berhenti. Namun, meskipun segala sesuatu di sekitarnya begitu megah dan modern, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Apa yang hilang dari semua ini? Apa yang membuat kota ini begitu ramai namun juga terasa sepi? Acara seminar itu diadakan di sebuah hotel mewah yang berada di jantung kota Dubai. Banyak pembicara terkenal yang hadir, tokoh-tokoh dunia, pemimpin perusahaan, serta para akademisi dari seluruh dunia. Salsabila merasa sedikit canggung di tengah keramaian itu. Namun, ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan.
Ketika sesi utama dimulai, Salsabila diminta untuk memberikan pemikirannya tentang kepemimpinan dalam dunia yang serba digital ini. Ia merasa sedikit gugup, tetapi begitu ia mulai berbicara, semuanya mengalir dengan lancar. Ia berbicara tentang kepemimpinan bukan hanya dalam konteks dunia nyata, tetapi juga bagaimana kita bisa menjadi pemimpin dalam hidup kita sendiri, dalam memilih jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, dan seketika itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi. Setelah selesai berbicara, Salsabila disapa oleh seorang pria yang tampak familiar. Saat ia menatapnya, ia menyadari siapa pria itu. "Apakah kamu Salsabila Raihana?" tanya pria itu dengan suara lembut. Salsabila terkejut. "Ya, saya Salsabila." "Anda, Pangeran William?" Pria itu tersenyum. "Iya, saya Pangeran William. Saya sudah membaca tulisan-tulisanmu di akun Instagram, Surat untuk Allah. Kata-katamu sangat menyentuh hati." Salsabila terdiam. Bagaimana mungkin pria ini, yang jauh di luar jangkauan hidupnya, bisa mengenal dirinya? "Saya tidak tahu harus berkata apa," katanya, sedikit terbata. "Jangan khawatir," jawab Pangeran William. "Saya juga merasa terhubung dengan tulisan-tulisanmu. Rasanya seperti kita sudah pernah bertemu sebelumnya." Mereka berbincang selama beberapa waktu, membicarakan kehidupan, kepemimpinan, dan bagaimana setiap orang memiliki cerita dan tujuan hidup masing-masing. Namun, meskipun pertemuan ini sangat berarti bagi Salsabila, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ia merasa seperti ada yang tidak sempurna. Di tengah percakapan mereka, Pangeran William berkata, "Saya rasa kita semua mencari kedamaian dalam hidup ini. Terkadang, kita merasa tersesat meskipun segala sesuatu di luar tampak sempurna." Salsabila terdiam, memikirkan kata-kata itu. Apakah ini adalah bagian dari pencariannya? Apakah pertemuan ini adalah petunjuk dari Allah? Saat acara seminar selesai dan malam semakin larut, Salsabila kembali ke kamarnya, memikirkan kembali pertemuan itu. Ia merasa seolah-olah mimpi itu, pertemuan dengan Pangeran William, yang pernah ia alami dalam tidur, terjadi kembali di dunia nyata. Tetapi, ada satu hal yang ia tahu pasti, mimpi ini, sama seperti semua pengalaman hidupnya, adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Sebuah perjalanan yang belum selesai, namun selalu mengarah pada kedamaian yang sejati. Malam itu, Salsabila duduk termenung di tepi jendela kamar hotel, melihat gemerlap cahaya Dubai yang tak pernah padam. Hatinya bergejolak, seperti ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mimpi yang semula terasa seperti kenyataan, kini kembali mengaburkan batasan antara keduanya. Perasaan antara dunia nyata dan dunia mimpi mulai saling mengikat, membingungkan, sekaligus memberi kedamaian yang aneh. Salsabila meraih ponselnya dan membuka akun, Surat untuk Allah. Ia mulai mengetik, meskipun perasaannya kacau balau. Jari-jarinya bergerak cepat di layar ponsel, menulis kata-kata yang tak terucapkan. "Ya Allah, aku tak tahu apakah ini nyata atau hanya khayalan. Apakah Pangeran William adalah bagian dari takdir MU atau sekadar bayangan dalam mimpiku? Aku tidak bisa menolak perasaan ini, perasaan yang datang tanpa aku menginginkannya. Aku hanya tahu satu hal, bahwa setiap langkahku menuju pencarian akan makna hidup, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kedamaian dalam diri." Ia menatap tulisan itu sejenak, merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Apakah mungkin ia hanya merindukan kedamaian, bukan sosok seseorang? Apakah mungkin pertemuan dengan Pangeran William, entah itu nyata atau hanya mimpi, merupakan simbol dari pencariannya selama ini? Ponsel bergetar, membuyarkan lamunannya. Itu adalah pesan dari temannya di Jakarta, sebuah pesan singkat yang mengingatkannya tentang kegiatan dakwah yang akan datang. Jangan lupa, Sabtu depan ada kajian online dengan tema, Keikhlasan dalam Kehidupan Seorang Pemimpin. Semoga bisa hadir. Salsabila tersenyum. Meskipun hatinya masih diliputi pertanyaan dan kebingungannya, ia tahu bahwa dakwah dan menyebarkan kebaikan adalah bagian dari tujuannya. Mungkin ia tidak akan pernah tahu sepenuhnya mengapa ia dipertemukan dengan sosok seperti Pangeran William dalam hidupnya, tapi ia yakin bahwa setiap pertemuan membawa hikmah. Di luar sana, dunia terus berputar dengan segala hiruk-pikuknya, sementara Salsabila mulai merasakan bahwa pencariannya bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menerima setiap ketidakpastian yang ada. Ia harus terus melangkah, terus maju, meski kadang jalan yang ia tempuh terasa begitu gelap dan tak pasti. Keesokan harinya, Salsabila kembali menghadiri acara di Dubai,
kali ini lebih fokus pada diskusi tentang pemimpin dan perubahan dunia. Di sana, ia bertemu dengan banyak tokoh penting dari berbagai negara. Namun, hati Salsabila masih terikat pada percakapan terakhirnya dengan Pangeran William. Ia merasa ada sesuatu yang sangat dalam yang tersampaikan, meskipun tidak ada kata-kata romantis atau janji manis yang diucapkan. Hanya ada kedamaian, seolah-olah dunia ini tak lagi penting, hanya yang penting adalah pemahaman tentang kehidupan yang lebih luas. Namun, semakin hari, semakin ia merasa terasing. Bukan karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan dunia internasional, tetapi karena hatinya merindukan rumah, merindukan desa kecilnya di Sumatera Barat, dan merindukan kedamaian yang ia rasakan saat menulis surat-suratnya untuk Allah. Ada sesuatu yang hilang dari segala gemerlap ini. Pencerahan yang ia rasakan dalam mimpinya, dan bahkan dalam pertemuannya dengan Pangeran William, masih terasa seperti bayangan yang sulit digapai. Pada malam hari, Salsabila kembali ke kamarnya dan menatap jendela, menyadari sesuatu yang penting. Ia sudah jauh berubah, dan jalan yang ia pilih bukanlah untuk mengejar ketenaran atau pengakuan dunia, tetapi untuk mencari kedamaian yang sejati. Kehilangan ibunya, perjuangannya untuk bertahan hidup, serta penemuan diri melalui tulisan-tulisan di akun Surat untuk Allah, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia menulis lagi, kali ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk siapapun yang mungkin membaca surat-suratnya. Ya Allah, aku tahu aku tak sempurna. Aku juga tahu mimpi yang aku alami mungkin hanyalah sebuah ilusi. Tetapi aku merasa, kadang ilusi itu adalah cara MU untuk mengajariku apa yang benar-benar penting dalam hidup ini, bahwa kedamaian datang bukan dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk mengenal diri ini lebih dalam. Dengan itu, Salsabila merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi mencari jawaban yang pasti, tetapi belajar menerima kenyataan dan ketidakpastian. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan selalu berjalan seperti yang ia bayangkan, dan pertemuan-pertemuannya dengan berbagai orang, termasuk Pangeran William, mungkin hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Namun, itu adalah perjalanan yang membuatnya lebih dekat dengan tujuan sejatinya. Hari-hari selanjutnya, Salsabila menghadiri berbagai acara, berbicara dengan banyak orang, dan memberikan kontribusi dalam setiap kesempatan yang ada. Meskipun dunia sekitarnya penuh dengan kegembiraan dan kejayaan, hatinya tetap tenang, karena ia tahu bahwa apa yang benar-benar penting adalah apa yang ada dalam hatinya, kedamaian, keikhlasan, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun segala sesuatu tidak selalu jelas. Namun, pada malam hari, saat ia terlelap dalam tiduran, mimpi itu kembali datang. Pangeran William muncul lagi, dengan senyuman yang penuh arti. Mereka berbicara lagi, tetapi kali ini perasaan Salsabila berbeda. Ia tidak lagi merasakan kegelisahan atau keinginan untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami. Ia hanya merasa kedamaian yang menyelimuti, seperti sebuah pelukan hangat dari Tuhan. Terima kasih, Salsabila, kata Pangeran William dalam mimpinya, terima kasih telah mengajarkan aku tentang makna sejati hidup. Salsabila hanya tersenyum, merasakan sesuatu yang dalam di hatinya. Kemudian, ia terbangun dari tidur, merasa tenang meskipun ia tahu bahwa pertemuan itu hanya sebuah mimpi. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa mimpi itu adalah pesan yang sangat penting, bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kedamaian sejati datang dari dalam diri. Ia tidak perlu lagi mencari jawaban dari orang lain, dari pertemuan dengan orang besar, atau dari mimpi indah yang datang dalam tiduran. Kedamaian itu sudah ada dalam dirinya. Dan pada malam itu, Salsabila menulis surat terakhirnya untuk Allah. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan padaku jalan ini, meskipun aku tidak tahu kemana ia akan membawaku. Aku akan terus berjalan, terus menulis, dan terus mencari kedamaian, karena aku tahu, hanya Engkaulah yang bisa memberiku kedamaian sejati. Dengan itu, Salsabila tersenyum, tidur dengan hati yang tenang, dan berharap bahwa perjalanan hidupnya akan selalu diberkati, apapun yang akan datang. Pagi itu, Salsabila terbangun dengan hati yang tenang. Matahari menyinari kamar kecilnya yang sederhana, melalui celah-celah jendela yang tak pernah tertutup sempurna. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kotak kayu tua yang selalu ada di sampingnya. Itu adalah kotak tempat ia menyimpan ratusan surat untuk Allah, surat-surat yang sudah menjadi bagian dari dirinya, bagian dari perjalanannya mencari makna hidup. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi.
perjalanan panjang yang ia tempuh, mulai dari desa kecilnya di Sumatera Barat, hingga ke Dubai, bertemu dengan tokoh-tokoh besar, dan bahkan berbicara dengan Pangeran William. Semua itu terasa seperti sebuah petualangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang ia sadari dengan sangat jelas, dunia ini bukanlah tempat di mana ia mencari pengakuan atau kesuksesan duniawi. Dunia ini hanyalah tempat untuk mencari kedamaian sejati dalam diri, dan dalam hubungannya dengan Allah. Kemudian, matanya tertuju pada ponselnya yang tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Salsabila membuka akun Instagramnya, akun yang sejak dulu ia gunakan untuk berbagi surat-suratnya kepada Allah. Akun itu kini telah memiliki ribuan pengikut, yang setiap harinya menantikan kata-kata darinya yang penuh harapan dan kedamaian. Tangan Salsabila terhenti sejenak. Ia teringat kata-kata yang ia tulis dalam salah satu suratnya, yang dulu ia anggap sebagai mimpinya, jika aku bisa hidup seperti itu nyata, aku akan merasa cukup. Namun, saat itu, dalam keheningan pagi yang penuh dengan cahaya lembut, Salsabila merasakan kedamaian yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang apa yang ia capai, melainkan tentang apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Cinta, kedamaian, dan rasa syukur yang tulus adalah segala-galanya. Salsabila menatap jendela. Angin pagi berhembus lembut, membawa harum dari kebun bunga yang ada di luar. Dunia terasa begitu luas, namun hatinya merasa penuh. Ia tersenyum, meskipun ada sedikit rasa sakit di dadanya, rasa yang mungkin tidak pernah bisa benar-benar hilang. Rasa kehilangan ibunya, rasa kerinduan akan tanah kelahiran, dan rasa rindu akan kedamaian yang terkadang sulit ditemukan. Namun, satu hal yang ia pahami dengan pasti adalah bahwa dunia ini adalah sebuah perjalanan. Kadang kita menemukan kedamaian dalam hal-hal yang sederhana, dalam momen-momen yang tak terduga, dan kadang kita menemukan pelajaran terbesar dalam mimpi yang paling indah sekalipun. Salsabila menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai menulis surat. Kali ini, ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku akan pernah tahu semua jawaban dalam hidup ini. Namun, aku tahu satu hal, Engkau selalu ada, selalu mendengarkan, selalu menyertai. Aku bersyukur atas segala yang Kau berikan padaku, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Aku siap untuk terus berjalan, meskipun jalan itu tidak selalu terang, dan meskipun aku kadang tidak tahu arah yang harus aku tuju. Ia menulis dengan penuh keikhlasan, meletakkan setiap kata dengan hati yang terbuka. Setiap surat yang ia tulis kini terasa seperti janji untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seseorang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Setelah selesai menulis, Salsabila meletakkan pena di samping suratnya dan menatap kotak kayu tua yang sudah mengumpulkan begitu banyak cerita. Ia merasa bahwa surat-surat itu telah menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya, dan meskipun ia tidak akan pernah mengetahui apakah pertemuannya dengan Pangeran William itu nyata atau hanya sebuah mimpi, ia tidak lagi merasa kehilangan. Salsabila merasa bahwa hidupnya adalah sebuah kisah yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dan kisah itu terus berlanjut, bahkan jika itu hanya dalam dunia mimpi. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang lebih indah, dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, ia yakin bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya adalah untuk membawa dirinya lebih dekat kepada Allah. Ia menutup matanya sejenak, mengucapkan doa terakhir, dan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya kepada MU. Jika ini semua hanya mimpi, izinkan aku untuk selalu bangun dengan hati yang penuh syukur. Jika ini kenyataan, aku bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini dengan segala keindahannya. Karena hidup ini, baik dalam mimpi atau kenyataan, adalah hadiah dari MU yang tak ternilai." Salsabila berdiri, menatap langit yang cerah di luar jendela. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, siap menghadapi segala yang akan datang. Karena, pada akhirnya, ia telah belajar satu hal yang paling penting, bahwa setiap mimpi yang datang adalah kesempatan untuk menemukan makna dalam hidup, dan setiap kenyataan adalah pelajaran yang lebih dalam tentang diri sendiri.